bakal takut untuk ketinggalan materinya. Oke, sudah ya. Oke, saya izin share screen, nanti Mas Edot akan menjelaskan materinya. Oke, teman-teman mungkin sudah muncul. Sudah Mas Ikram? Sudah ya. Sudah ya Oke, teman-teman ya. Mas. Monggo dipersilakan, Mas. Bentar ya. Oke, siap. Ya. Tes dulu ya kita ya. Tes slide-nya dulu. Oke, siap. Nah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih udah hadir buat webinar hari ini. Di sini perkenalkan, nama saya Tutut. Jadi kita hari ini akan membahas tentang marketing is not branding di sini, atau branding is not marketing. Jadi nanti kita membahas apa bedanya marketing sama branding di sini. Oke, next kita ini ya, ini dulu, next dulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Tuti Bowo. Saya desainer di Logo Bandung sejak 2012. Jadi setelah selesai IA, saya langsung bikin perusahaan. Nama perusahaan saya namanya Xbargo dulu. Sekarang saya ganti menjadi Logo Bandung di sini karena apa namanya? Bandung sendiri mempunyai brand yang bagus untuk masalah kreasi, seni dan kreativitas di situ. Nah, jadi malam ini kita akan bareng-bareng belajar tentang perbedaan antara marketing dan branding di sini. Nah, oke, kita next ya. Nah, oke, nah ya, yang dicari kita kalau pemainnya di sini biasanya kan kalau pemainnya kita ada iklan lowongan, biasanya dicari marketing berpengalaman di situ. Nah, kira-kira marketing itu apa sih biasanya? Nah, kerjaannya apa sih marketing itu? Nah, kalau pemainnya di luar biasanya kan ada sales, ada marketing dan sebagainya. Kadang mereka kerjaannya jadi satu gitu. Jadi sama semua gitu di situ. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Nah, biasanya nih kalau pemainnya dari beberapa teman-teman saya dan kita ditanya marketing kerjaannya apa? Nah, kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih jualan gitu kan ya, canvassing, bikin konten, nyari lead, jawab chat, follow up, customer service, nawarin barang di sini. Nah, kira-kira gitu. Jadi kayaknya semua yang berhubungan sama jualan itu kerjanya marketing di sini. Nah, kadangkala marketing sama sales itu disamakan, padahal sales sama marketing itu ada bedanya teman-teman. Jadi nggak semua hal itu ditumpahkan ke marketing di sini. Nah, mungkin kalau pada teman-teman nanti ada nambah lagi jobdesk marketing apa di sini, boleh komen di chat nanti kira-kira apa. Nah, tapi rata-rata kebanyakan persepsi orang awam tentang marketing adalah seperti ini. Marketing ya jualan di situ. Nah, jadi kalau pamannya nanti kita bikin lowongan, kalau pamannya ada tulisannya marketing ya berarti dia bagian depan di situ. Isinya harus ada target, kemudian ada target revenue, kemudian nanti per bulan istilahnya harus tembus omset berapa seperti itu. Padahal sebenarnya marketing sama branding sama satu lagi selling itu adalah 3 hal yang berbeda di sini. Jadi nanti kita akan pelajari perbedaannya satu persatu. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke marketing, selling dan branding di sini, kita akan belajar tentang temperatur market. Nah, market temperatur itu seperti apa sih? Nah, market temperatur itu adalah kondisi market yang akan kita approach atau yang akan kita edukasi di sini. Jadi, kalau umpamanya orang, itu kita umpamakan bagi menjadi 3. Nah, apakah temperaturnya ada cold, warm, sama satu lagi hot di sini. Jadi, mari kita lihat kira-kira apa aja temperatur yang ada di market kita di sini. Next. Nah, ini teman-teman, sebelum kita memulai untuk marketing atau untuk berjualan ke orang-orang, ke target pasar kita di situ. Nah, kita pahami dulu, ternyata di sini ada 3 market temperatur di sini. Nah, market temperatur adalah yang pertama adalah cold atau dingin, tiis gitu kan. Jadi istilahnya
orangnya nggak tahu sama sekali di sini. Terus kemudian warm, warm ini adalah hangat gitu kan, udah tahu dikit-dikit. Hot, nah hot ini yang udah berhubungan sama, produk kita yang sudah bersentuhan di sini. Nah, kira-kira penjelasan lebih lanjut seperti apa? Yuk kita cek lagi. Nah, cold. Nah, market yang cold ini adalah market yang nggak tahu sama sekali. Jadi ketika kita nyebutin sebuah nama brand, orang nggak tahu sama sekali gitu kan. Umpamanya kita, ngarang umpamanya, ada brand namanya, Gagi gitu umpamanya. Tahu nggak ada ada brand namanya Gagi gitu. Kalau nggak, eee, kalau umpamanya teman-teman nyari nyari kacamata renang gitu kan, Speedo tahu nggak Speedo gitu kan. Nah, kalau umpamanya kita nanya ke orang, "Speedo, tahu nggak Speedo nggak?" Nah, kalau dia, "Hah, apa tuh?" Gitu. Nah, berarti itu market-nya masih cold teman-teman. Dia belum tahu sama sekali. Jadi dia, nggak pernah dengar dan tidak pernah bersentuhan dengan, merek tersebut gitu. Jadi dia, tidak punya informasi sama sekali tentang merek tersebut. Nah, itu namanya market yang cold di sini. Nah, kalau umpamanya di buku yang lain namanya masih istilahnya blue ocean gitu, orang belum tahu dan sebagainya. Nah, tapi kalau umpamanya di sini kita mengkategorikan orang yang belum tahu sama sekali nama mereknya, bentuknya apa, jualan apa, itu adalah market yang cold di sini. Jadi mereka itu, sangat blank dengan nama nama brand seperti ini. Umpamanya yang tadi, umpamanya orang yang tidak pernah berhubungan sama dunia renang dan sebagainya, mungkin nggak tahu merek Speedo itu buat apa, brand apa tersebut, kayak gitu. Nah, itu adalah yang nggak tahu sama sekali. Nah, yang kedua ada market namanya warm. Warm itu tahu, tapi belum pernah beli di situ. Jadi kita tahu nih, produknya gitu kan, tapi kita belum pernah berhubungan sama produk tersebut. Belum pernah beli, belum pernah pakai di sini. Jadi, market yang di sini tuh cuma sekedar tahu aja di sini. Kayak umpamanya ada di ada di bioskop, biasanya sih film di sini, film yang bisa dicontohkan kayak umpamanya sekarang yang baru, Wakanda gitu kan. Kamu udah tahu, film udah keluar? Iya udah tahu, udah nonton? Belum. Nah, kalau umpamanya belum, experience seperti itu namanya market yang masih warm. Jadi dia sekedar tahu, tapi belum beli di sini, belum closing. Nah, itu adalah market yang warm. Kalau umpamanya ada produk yang baru seperti kemarin saya ngelihat ada temennya Bon Cabe dari Sasa, kan banyak orang tuh ngelihat udah pernah lihat tapi belum pernah beli gitu kan. Terus kemudian mie-nya Bon Cabe gitu kan, kita udah pernah lihat di billboard di mana-mana tapi belum pernah beli. Nah, itu adalah market yang masih warm. Nah, warm ini dia hanya sekedar tahu, tapi belum pernah beli di situ. Nah, kalau dulu guru saya masih mengajarkan kalau umpamanya orang belum beli, artinya belum closing di situ, cuma sekedar tahu gitu. Nah, oke, yang terakhir adalah market hot. Hot ini adalah market yang sudah beli dan sudah berinteraksi dengan brand kita di sini. Tapi kita fokuskan di sini adalah closing itu adalah beli di sini, bukan pakai. Nah, kenapa? Karena kalau umpamanya dari segi pembelian dunia marketing selling branding, closing itu adalah orang mengeluarkan uang untuk membeli produk kita di sini. Nah, hot ini artinya dia udah pernah beli, udah pernah mengeluarkan uang untuk membeli produk kita. Nah, produk di sini bisa apa aja nih, kalau umpamanya tadi film Wakanda, oh berarti dia udah beli tiketnya dan udah nonton gitu kan. Kalau umpamanya dia tadi Bon Cabe dan sebagainya, dia udah pernah beli di Alfamart dan udah pernah make. Jadi kita bisa tahu nih experience-nya seperti apa. Nah, hot ini juga istilahnya adalah, kontak pertama kita, experience kita terhadap produk tersebut di sini. Jadi ketika kita sudah seorang konsumen sudah bertemu dengan produk dan sudah mengeluarkan effort di situ, nah itu yang namanya kita masukkan dalam kategori hot di sini. Nah, yang hot ini artinya dia sudah mulai percaya dengan produk kita dan dia effort untuk membeli produk kita, seperti itu. Oke, terus kemudian, fungsinya marketing sama ini apa bedanya di situ? Oke, kita bedah ya di sini. Nah, marketing ini adalah kegiatan untuk mengubah cold market yang dingin, yang nggak tahu apa-apa, menjadi warm. Nah, sebatas itu teman-teman. Jadi nggak sampai beli nih. Nah,
Jadi tugasnya dia adalah ngasih tahu orang produk ini udah ada nih di pasaran gitu. Kayak umpamanya iPhone 14 udah ada produknya, udah ada ininya nanti di billboard gitu kan. Oh, udah keluar ya produknya ya, kapan yang di sini ya kayak gitu. Coming soon gitu kan. Umpamanya sekarang yang paling banyak tuh Mixu yang banyak produknya di mana-mana gitu kan. Terus kemudian coming soon di mana Mixu di dekat rumah dan sebagainya. Oh, kalau ada Mixu di sini. Nah, itu adalah aktivitas marketing. Jadi membuat orang tahu produk kita ada di dekat mereka di situ. Atau enggak mengedukasi ada produk baru yang sudah launching. Nah, biasanya kegiatan marketing ini menggunakan kalau pamannya film atau enggak ini pakai trailer. Trailer, iklan dan sebagainya. Trailernya pun nanti dibikinnya ada beberapa bagian di situ. Nah, kalau pamannya trailer biasanya dia hanya mengambil beberapa yang penting dan intisari dari film tersebut. Kalau umpamanya di dunia gadget biasanya, oh ini nanti bakal keluar tampilannya seperti ini. Nah, billboard-nya tuh biasanya gede, tapi cuma tulisannya coming soon gitu kan. Next year iPhone 14 gitu kan. Kalau enggak Samsung dua berapa ya sekarang ya? Udah banyak lah pokoknya Samsung, udah sampai lupa gitu kan. Nah, itu adalah strategi-strategi marketing di situ namanya. Jadi membuat orang yang nggak tahu jadi tahu di situ. Nah, tapi nggak perlu sampai beli. Tujuannya adalah orang tahu dulu nih, kalau umpamanya produk kita mau keluar, fungsinya mau keluar di situ. Nah, terus kemudian next-nya, nah next-nya adalah selling teman-teman di sini. Nah, tugas orang selling adalah membuat orang yang udah tahu menjadi beli di sini. Jadi, orang-orang yang istilahnya udah dipanasin dulu, umpamanya ya, udah dipasangin billboard, dipasangin ini, udah pasangin billboard di jalan, udah dipasangin, udah ada ads-nya di HP dan sebagainya gitu. Itu kemudian kita konversi menjadi beli, jadi selling di sini. Nah, tugasnya orang selling adalah menjual produk, kita dari orang-orang yang udah tahu duluan di sini. Nah, ini tentunya lebih mudah lagi kalau umpamanya orang udah tahu nih, daripada orang nggak tahu, diinterupsi, terus kemudian langsung kita edukasi, kemudian beli gitu kan. Kan lebih mudah kalau umpamanya kita menjual barang yang orang udah tahu daripada orang nggak tahu sama sekali gitu nih. Jadi kayak umpamanya kita bikin mie instan gitu, mie instan. Nah, ini minyak kayak gimana? Oh, kayak Indomie goreng. Oh, jadi kita tahu nih kira-kira experience yang sebelumnya seperti apa. Oh, ini kayak Indomie goreng tapi ada rasa rendang umpamanya kayak gitu. Nah, biasanya produk-produk yang seperti ini tuh di selling-nya itu karena orang-orang udah tahu duluan. Jadi dipanas-panasin dulu, baru nanti orang beli. Kebanyakan selling itu juga berupa PO juga bisa. Jadi kalau umpamanya ada perumahan gitu kan, perumahan ada PO, kemudian DP 0%, kalau enggak DP 20 juta gitu. Nah, itu mulai mulai selling tuh deh. Ciri-ciri selling biasanya ngeluarin nominal di situ. Harganya berapa, dapat apa, promonya apa, kayak gitu. Selling biasanya berhubungan sama logika di sini. Jadi, gimana caranya orang-orang yang udah tahu merasa yakin dan tidak ragu lagi untuk membeli, kayak gitu kira-kira. Nah, terus kan kita udah bicara marketing dan selling nih, kira-kira branding-nya ada di mana? Nah, kita next ya. Nah, branding di belah mana nih? Kan ada orang yang nggak tahu jadi tahu, habis tahu jadi beli. Nah, branding kira-kira ada di sebelah mana nih? Kan udah beli nih. Nah, ternyata branding adalah kegiatan setelah orang berinteraksi dengan produk kita atau setelah beli di sini. Nah, branding itu pengertiannya adalah produk plus emotional engagement. Nah, emotional engagement ini nggak cuma sekedar nggak sekedar suka teman-teman. Tapi kalau umpamanya udah kena gitu kan, itu kadang mereka juga bisa belain. Umpamanya nih, kemarin saya beli sendal gitu kan, beli sendal Eiger di sini. Nah, sendal Eiger ini saya pakai selama 3 tahun kemarin dan itu masih utuh. Satu-satunya yang membuat saya beli lagi adalah alasnya udah mulai tipis, udah mulai hilang di situ. Nah, di situ saking kuatnya jahitan gitu kan, sampai saya istilahnya harus beli itu bukan karena sendalnya rusak, tapi karena bawahnya emang udah habis gitu deh, saking awetnya. Nah, di situ kalau umpamanya di saya, udah kena tuh emotional engagement. Oh,
kalau beli Eiger ini jaminan produknya adalah produk yang sangat ampuh gitu kan, yang sangat kuat lah di situ. Nah, itu namanya emotional engagement. Jadi kalau umpamanya ditawarin kira-kira mau sendal apa lagi gitu kan, mau yang baru atau yang Eiger, kalau umpamanya saya udah kena tuh engagement-nya, oh saya pilih Eiger di situ. Umpamanya itu sendal. Kalau umpamanya makanan, branding itu dimulai dari kecapan pertama teman-teman. Jadi ketika kita beli kopi gitu kan, kita nyusup pertama, seruput gitu kan ya, oh kopinya enak atau enggak nih? Keasaman, pahit, atau kemanisan kayak gitu. Nah, itu udah kena tuh engagement-nya di situ, emosionalnya nih. Kalau umpamanya ini enak, besok aku beli lagi. Tapi kalau umpamanya enggak, ya udah aku nggak beli lagi di situ. Nah, bahkan kalau umpamanya branding, sebelum kita berinteraksi dengan produknya, kadang kita udah nyampe duluan. Misalnya nih kita datang ke apa namanya, ke Alfamart gitu kan, Alfamart dibukain gitu kan. Yang biasanya disambut selamat datang di Alfamart, tiba-tiba kita nggak disambut selamat datang di Alfamart. Nah, itu biasanya kita langsung mikir, kok pelayanan di sini kurang ramah ya? Sementara di Alfamart lain aku disambut gitu kan. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk branding teman-teman, service dan sebagainya termasuk branding. Jadi interaksi branding itu banyak sekali gitu kan, termasuk sebelum kita berinteraksi dengan produknya gitu kan. Disenyumin sama satpam kayak BCA itu termasuk dalam emotional engagement dan termasuk branding. Maka dari itu branding bakal luas sekali di sini. Nah, branding tersebut bisa membuat kita beli lagi atau enggak. Nah, next-nya di sini teman-teman. Kenapa tadi perlu? Karena branding ada di sini teman-teman. Nah, ketika orang udah berinteraksi dengan produk kita, nah itu dia akan memutuskan apakah dia beli lagi atau enggak di sini. Nah, jadi tujuan branding adalah membuat pelanggan yang atau customer yang sudah hot istilahnya yang udah beli itu beli lagi dan beli lagi. Bahkan kalau bisa merekomendasikan ke teman-temannya seperti itu. Misalnya ketika kita datang ke BCA gitu, ya, di BCA, kemudian kita disapa sama satpam, kemudian disapa dengan apa lah, dengan baik gitu kan. Terus kemudian, oh ternyata mudah ya bikinnya. Oh ngurus ATM lebih gampang di situ. Kalau enggak, kalau pemain ATM kita hilang, kita nggak perlu lapor polisi. Kalau pemain sekarang, tinggal masukin ke sana ada resepsionis yang mesinnya itu, yang bikin ini sendiri. Terus kemudian kita nggak perlu berinteraksi dengan customer service dan sebagainya, nggak perlu bikin laporan kehilangan, langsung jadi. ATM kita dalam waktu 5 menit di situ cuma butuh fingerprint sama KTP kita. Wah, dari situ experience dibikin kok cepat ya di situ ya. Nah, itu akhirnya nanti kita merekomendasikan ke teman lagi untuk menggunakan BCA dan sebagainya. Nah, itu namanya branding di situ. Jadi kita membangun experience, kita membangun value di situ. Value-nya macam-macam. Ada value kecepatan, ada value rasa makanan dan sebagainya. Itu nanti kita bisa bahas di kesempatan yang lain di situ. Oke, ini ya. Kita next ya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita bedah satu persatu. Nah, jobnya marketing apa sih di sini? Jadi kalau di simple itu adalah make people know di sini. Jadi tugasnya marketing itu ya tadi bikin orang tahu. Udah di situ aja. Jadi nggak perlu sampai orang beli. Jadi kalau pamannya nanti kita menugaskan orang buat marketing, ya tugasnya dia adalah membuat orang penasaran sebanyak mungkin di situ. Biasanya bikin penasaran tuh kalau pamannya di Bandung, banyakan itu adalah billboard-billboardnya tuh kalau nggak Kredivo, Gojek, terus kemudian beberapa ini yang rasanya apa namanya sangat penting sekali di situ. Apa sangat ini apa sih kayak gitu. Nah, biasanya ada di Setiabudi, ada di Dago dan sebagainya kayak gitu. Biasanya Gojek itu paling paling pintar tuh bisa buat bikin gimmick supaya kita noleh gitu ya. Nah, kalau umpamanya Kredivo kadang-kala kita juga suka lucu gitu kan kayak umpamanya yang apa se-fleksibel itu ada orang nyisir pakai apa namanya? Pakai kaki dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu adalah tugas-tugas dari marketing, bikin orang tahu di situ. Dalam tanda kutip penasaran, kalau enggak bikin orang noleh. Nah, tugasnya itu teman-teman. Jadi kalau umpamanya sampai mereka beli itu sebenarnya bukan job desk-nya marketing di situ. Tugasnya marketing adalah bikin orang penasaran, bikin orang noleh, bikin orang berpikir, ini apa ya di situ? Nah, kayaknya aku perlu pelajari lebih lanjut di sini. Nah, kayak gitu. Jadi, kesempatan untuk, marketing adalah kira-kira 0,5 detik pertama di situ. Ketika kita noleh dan ketika kita melihat ini menarik, nah itu berarti tugas marketing udah jalan nih di situ. Nah,
Kayak gitu teman-teman. Jadi tugas mereka cuma mencari attention di sini. Nah, biasanya produk yang seperti ini cocok untuk digunakan di platform yang memiliki kecepatan untuk menggrab attention lebih cepat. Contohnya TikTok dan Reels seperti itu. Nah, itu adalah platform yang bagus untuk marketing di sini. Ya, kita next lagi di sini. Nah, tugasnya marketing seperti tadi, bikin yang orang nggak tahu, kok jadi ke wow di sini. Nah, dari orang yang nggak tahu, jadi tahu. Nah, tugas di sini adalah belum sampai ke, ini harganya berapa, ininya berapa gitu, tapi kasih aja kira-kira, apa namanya, headline-headline yang istilahnya bagus ya. Dengan melakukan ini, maka perutmu akan kecil dalam waktu 5 menit, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang istilahnya membuat orang, "Ah, apa nih apa nih apa nih?" Kayak gitu. Itu yang istilahnya tugasnya marketing. Nah, marketing adalah seperti itu. Bikin headline yang bagus, bikin gambar yang istilahnya menarik perhatian, bikin billboard yang kira-kira, apa namanya, unik dan sebagainya gitu. Pokoknya yang bikin kita noleh lah. Kalau pokoknya kita noleh dan melihat, apa nih gitu. Nah, itu tugas marketing udah selesai di situ. Nah, nanti lanjutnya seperti apa? Nah, itu tugasnya selling di situ. Tugasnya selling. Tapi kita ini fokus ke marketing job dulu ya. Oke. Nah, umpamanya nih kita ngambil contohnya McD aja nih karena brand McD ini udah udah gede dan teman-teman udah pada tahu semua di situ. Nah, ya. Oke, nah ya. Ini ada chatnya tadi ya, chatnya. Oh, Brandical ya. Oh iya, benar Mas Fahrul. Ya, Brandical di situ. Nah, kalau biasanya kalau pamannya kemarin kita Brandical atau enggak, kalau saya biasanya penting bank activation sih di situ. Nah, ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ciri-cirinya seperti ini teman-teman kalau umpamanya ada David dan sebagainya. Kayak gini, kamu lagi lapar mata gitu. Jadi headline-nya itu sangat apa namanya, sangat langsung nancep di kepala gitu ya. Ciri-cirinya seperti apa? Biasanya sensasional di situ, dibikin, sangat wow, sangat wah gitu sehingga kita mikirnya ini. Kemudian kata-katanya tuh nggak panjang-panjang, biasanya cuma 4 4 kalimat gitu kan, kalau nggak 4 kalimat sampai 6 kalimat di situ. Pokoknya, kita harus ngerasa ketika satu mendengar itu langsung set gitu, nah gitu. Nah, tujuannya adalah interrupting teman-teman. Jadi tugasnya adalah mencuri perhatian kita. Marketing itu, tidak boleh terlalu kompleks di situ karena dia harus simpel dan dia harus, catchy di sini. Warna yang dibutuhkan untuk, marketing ini juga biasanya warna-warna yang ngejreng di sini, yang tabrakan. Kayak seperti ini kalau pemain McD menggunakan warna pink dan sebagainya, padahal dia produk aslinya warnanya merah dan kuning seperti itu. Nah, ciri-cirinya seperti ini kalau pengen dia bikin. Nah, kemudian ini seperti apa? Nah, tugasnya apa? Dia tugasnya make interruption di sini. Jadi bikin orang, stop sejenak di situ. Ketika kita scroll, kita stop sejenak dan kita memperhatikan, nah berarti itu adalah marketing yang jalan. Nah, marketing ini berhubungan sama kalau pemain di otak kita adalah insting. Nah, insting itu biasanya kita bakal was-was ketika melihat sesuatu yang tidak normal, yang entah itu membahayakan, entah itu, istilahnya berpotensi, terhadap keselamatan kita. Makanya biasanya marketing ini menggunakan warna-warna yang mencerang, merah, kuning, kemudian kalau umpamanya dia apa namanya, marketing juga bisa menggunakan, selain merah, kuning, hal-hal yang lain, misalnya asap kalau umpamanya kita jualan sate, aromanya dan sebagainya itu kan menginterupsi ya, kita lagi jalan nih, lagi kan, baunya enak nih, ini sate dari mana ya? Nah, itu kalau umpamanya itu termasuk marketing, tapi tradisional. Nah, kalau umpamanya di mall, kita udah jalan terus kemudian ada bau nih, bau dari Britok gitu kan, kok baunya enak ya gitu, kita udah masuk. Nah, itu termasuk istilahnya satu strategi marketing. Nah, kalau umpamanya dulu ada teman saya yang bilang katanya kalau Britok itu tidak, apa namanya, tidak manggang setiap saat, tapi dia bikin semprotan yang baunya bau roti gitu. Jadi, pas kita bau itu sebenarnya artifisial di situ. Nah, jadi itu adalah strategi marketing. Jadi kita menginterupsi, pola orang yang sedang lewat di situ. Nah, itu tugasnya marketing. Nah, marketing ini sebenarnya bagus, cuma kalau umpamanya dilakukan di jalan yang apa cepat dan istilahnya jalur cepat dan sebagainya, mungkin agak berbahaya kalau terlalu menonjol. Maka dari itu biasanya billboard-billboard di situ dipasang itu tergantung kecepatan dari mobil sama motor yang lewat gitu. Kalau umpamanya di tol dan sebagainya, kadang-kala tulisan mereka malah nggak terlalu banyak gitu. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya orang malah ngebaca dan nggak fokus kayak gitu. Nah, ini adalah hal yang biasa dilakukan sama marketing, yaitu adalah headline, headline yang sangat istilah wow di situ,
Kemudian warna yang sangat, mencolok. Yang ketiga adalah unik unik unik. Jadi, apa nih yang nggak biasa gitu kan. Terus kemudian unusual, unusual itu, yaitu nggak biasa itu. Nah, contohnya nanti ada lagi di belakang, jadi, nanti kita bakal belajar lagi kira-kira, eee, fit atau enggak billboard seperti apa yang kira-kira termasuk, marketing dan sebagainya. Nah, ini biasa digunakan untuk perkenalkan produk yang baru biasanya, atau enggak cabang yang baru. Dan cara ini dilakukan, efektif jika kita memulai usaha baru atau enggak memulai produk yang baru. Jadi teman-teman kalau umpamanya nanti ada produk yang baru, itu jangan langsung dijual gitu aja, dikasih trailer dulu, terus kemudian apa namanya, dipanasin dulu lah gitu. Jadi ketika mereka nanti, apa namanya, ada saatnya mereka langsung belanja. Nah, kalau di marketplace di sini, nah biasanya marketing ini berguna untuk orang add to cart dulu di situ. Add to cart dulu, masukin dulu ke belanja, masukin dulu ke belanja. Nah, nanti selling-nya itu adalah mau di peak day atau nanti mau di apa namanya, payday sale dan sebagainya seperti itu. Yang penting kita tahu dulu demand-nya seperti apa. Jadi marketing ini selain untuk ngasih tahu ke orang, kita create demand di sini. Fungsinya seperti itu. Bisa juga nanti kalau create demand ini kita memecahkan masalah orang-orang di situ. Nah, kayak gitu. Next ya, kita di sini. Nah, terus kemudian selling selling tugasnya apa nih? Nah, tugasnya adalah bikin orang beli di sini. Jadi tugasnya orang selling adalah ini teman-teman. Nah, bikin orang yang udah tahu, kemudian bikin dia beli di sini. Nah, caranya gimana? Biar orang yang udah tahu nggak cuma sekedar tahu nih, tapi beli di sini. Oke, tugasnya seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya feeds yang tujuannya adalah selling di sini. Oke. Yang pertama adalah promonya, beli satu gratis satu gitu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, selling ini biasanya tulisannya lebih banyak di sini. Nah, karena apa? Karena dia perlu menampilkan, syarat-syarat yang lebih luas lagi. Nah, kata-kata selling seperti ini biasanya yang paling gede adalah offering-nya atau enggak promonya di sini. Beli satu gratis satu di situ. Nah, terus kemudian ada rules-nya. Rules-nya apa? Khusus pengguna stiker drive thru di sini. Jadi kalau umpamanya kita dine in di situ, ya nggak dapat di sini. Oh ternyata ini buat yang take away di situ. Setiap pembelian paket hemat cheeseburger gratis cheeseburger à la carte di sini. Oh, jadi peraturannya seperti itu. Kalau umpamanya kita beli yang satu dapat cheeseburger satu lagi di situ. Nah, biasanya selling ini juga dikasih time limit teman-teman. Kenapa? Supaya orang buru-buru untuk beli. Kalau nggak dikasih time limit di situ, maka orang bakal, "Ah, kayaknya nanti promo bisa kapan aja deh." Jadi nggak perlu harus buru-buru beli. Nah, jadi kalau umpamanya promo tanpa batas waktu, itu namanya daftar harga, teman-teman. Jadi kalau umpamanya promo, pastikan juga ada batas waktunya ya. Nah, contoh yang nggak ada batas waktunya adalah teh kotak gitu kan. Teh kotak ada tulisannya, free 50%, tapi kita nggak tahu nih limitnya sampai kapan. Jadi kayak kita nggak ada kewajiban, "Ah, aku harus beli teh kotak kayak ini kan ada promonya." Enggak, karena dia nampilin itu sepanjang waktu selama lebih dari 8 tahun. Jadi kayak kita, ya udahlah teh kotak emang seperti itu nggak pernah berubah. Jadi kita nggak ada buru-buru untuk beli kayak gitu. Tapi kalau ada time limitnya, oh kita bisa ngukur nih, "Oh iya, aku mau beli ke sana, tapi sebelum tanggal 30," kayak gitu. Nah, time limit ini digunakan untuk membuat orang spending di waktu yang tepat. Nah, kalau umpamanya teman-teman lihat, ada payday sale, kemudian istilahnya tanggal kembar dan sebagainya, biasanya ada time limit-nya nih. Flash sale juga ada time limit-nya. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Supaya orang terbiasa untuk membeli di waktu-waktu tertentu di situ. Jadi orang biar saving dulu, nanti mereka beli di hari gongnya seperti itu. Nah, itu adalah strategi dari selling. Jadi tugasnya selling adalah ini teman-teman. Nah, reduce barrier. Jadi mengurangi halangan di situ. Halangannya apa? Oh, kalau umpamanya beli McD gitu kan, beli McD halangannya adalah harganya masih ketinggian. Oh ya udah ini beli satu gratis satu kayak gitu. Terus kemudian, ada promo voucher dan free product di situ. Kalau umpamanya di sini nanti istilahnya elektronik gitu kan, bariernya apa nih ya, ada garansi nggak di situ? Nah, itu bisa masuk ke dalam selling, oh ada garansinya. Terus kemudian kalau umpamanya beli
ini satu paket dapat apa gitu kan, oh dapat ini. Nah, itu, tugasnya selling. Selling itu mengurangi barrier. Barrier itu kadang-kadang ketakutan, halangan, kemudian istilahnya, kemalasan itu juga termasuk teman-teman. Termasuk tadi, umpamanya 30 Oktober itu ngurangin barrier orang malas-malasan buat beli gitu. Nah, itu kan istilahnya barrier kan. Ini belinya kapan sih di situ? Nah, maka dari itu kita kasih batasan, oh ini produknya sampai tanggal 30 gitu. Kalau di properti kadang-kala batasannya itu bisa jadi Senin harga naik, itu kan batasan kan bagi bagi seorang entrepreneur kan selling ya. Ini udah aku kasih promo tapi nggak beli-beli nih. Nah, kira-kira apa yang bisa bikin dia beli ya? Oh dikasih batasan supaya dia beli gitu kan. Terus kemudian kalau umpamanya batasannya apa nih? Pengen nyobain, nah pengen nyobain dulu. Oke, kalau gitu kita bikin versi yang kecil gitu ya. Versi yang murah dulu gitu, sebelum dia beli yang besar. Bariernya bisa jadi, minimum valuable product kayak umpamanya komik, komik itu kan yang saset, yang kecil gitu kan. Nah, itu untuk mengurangi barrier sebelum orang berkomitmen membeli obat batuk yang satu botol yang gede gitu kan. Kalau umpamanya 1, 2 ini ternyata efektif, nah pasti dia akan berkomitmen untuk beli yang gede. Nah, itu salah satu tugasnya selling, mengurangi barrier halangan orang-orang untuk membeli, kayak gitu. Jadi kalau umpamanya nanti, ada orang nih yang istilahnya masih ada halangan, kemudian gimana caranya dia mencoba pertama dulu, beli pertama dulu, nah itu tugasnya orang selling teman-teman, gitu. Nah, jadi nanti kalau umpamanya, eee, mobil atau motor juga bisa istilahnya mengurangi barrier dengan cara test drive kayak gitu ya. Nggak melulu tentang ini ya, tentang gratis satu, nggak melulu tentang itu, bisa jadi cobain dulu, cobain dulu, test drive dulu, cicip dulu dan sebagainya. Nah, itu tugasnya orang selling. Gimana caranya merayu konsumen supaya beli, kayak gitu. Nah, ketika orang udah beli, udah punya tes dan sebagainya, nah kira-kira nanti bakal seperti apa nih? Nah, after service, termasuk customer service dan sebagainya, itu adalah tugasnya orang branding di sini. Nah, branding tugasnya apa? Bikin orang ngerasa produk yang saya beli ini produk yang worth it gitu ya. Itu tugasnya orang branding. Itu bisa jadi dari edukasi, bisa jadi bikin komunitas, bisa jadi bikin layanan after service di situ. Nah, itu tugasnya orang branding, teman-teman. Ada seperti ini. Nah, branding itu bikin orang yang udah menggunakan produk kita, udah beli, beli lagi, dan lagi, teman-teman. Jadi, kalau umpamanya guru saya dulu, Mas Fikri, biasanya nanya, tugas konsumen itu apa gitu kan ya. Tugas konsumen itu cuma satu, nah beli lagi gitu. Karena penjualan produk bisnis kita berasal dari orang yang beli lagi, dan lagi di situ. Kalau umpamanya orang beli sekali kemudian nggak jadi bisnis teman-teman. Kalau umpamanya hit and run terus. Nah, di sini branding tugasnya adalah orang yang udah beli, puas, beli lagi, dan lagi. Syukur-syukur dia bahkan mempromosikan produk tersebut ke teman-temannya karena puas di situ. Kalau umpamanya, aku kemarin makan di nasi goreng A, nasi goreng Pak Asep enak gitu kan. Nah, saking enaknya dia sampai ketika ada temannya yang istilahnya malam, "Makan di mana nih?" "Pak Asep aja yuk." Ya, kalau temannya dia keluar, "Ke Pak Asep aja." Nah, itu namanya branding kita udah terbangun di situ, membuat orang percaya. Orang tersebut udah dapat ikatan emosional tentang rasanya nasi gorengan tersebut, entah itu dengan ramahnya orang dan sebagainya gitu. Nah, kadang kala juga istilahnya nggak cuma sekedar produk teman-teman, kadang kala juga dari servis dan pelayanan juga bisa. Contohnya untuk coffee shop, di Bandung saya ada beberapa coffee shop yang sebenarnya produknya itu biasa-biasa aja teman-teman, tapi karena pertama, pelayanannya ramah, baristanya ramah, dan tempatnya tuh enak gitu kan, enak bekerja, internetnya bagus, terus kemudian orang-orang datang di sana itu, tidak ngerokok dan sebagainya, itu saya merasa cocok di situ. Nah, akhirnya branding-nya terbentuk di situ. Jadi belum melulu tentang produk kadangkala. Kadangkala servis aja itu merupakan branding yang bagus di situ. Jadi kadang-kala ketika ada temen yang nanya, "Tut, ngopi di mana?" "Di sini aja," gitu kan. "Emang di situ kopinya enak?" "Nggak terlalu sih, tapi di sana enak buat kerja," kayak gitu. Jadi coffee shop tersebut memang branding yang masuk ke saya adalah tempat yang enak buat kerja di situ. Dan saya akhirnya langganan ke situ rutin, maksudnya seminggu sekali, seminggu 2 kali ke situ. Nah, itu adalah tugas dari branding. Artinya coffee shop tersebut, mereka secara branding sudah berhasil untuk mendapatkan, emosional
engagement saya di situ. Jadi kayak kedekatan emosional saya sudah terbentuk di coffee shop tersebut di situ. Nah, itu tugasnya orang-orang branding. Nah, branding ini bisa jadi customer service, pelayanan, produk dan sebagainya. Ini lebih luas lagi. Nah, oke. Next. Nah, kalau punya McD kira-kira activation kalau enggak recall-nya seperti apa nih? Kalau umpamanya McD kira-kira seperti ini di feeds-nya ya, teman-teman. Momen hangat bersama keluarga di sini. Nah, biasanya kalau pemain branding itu udah mulai nih pakai positioning, pakai slogan-slogan dan sebagainya. Tujuannya adalah membuat orang merasa nyaman dan punya ikatan emosional dengan brand tersebut. Nah, termasuk emotional picture di situ. Nah, momen hangat bersama keluarga ini bisa dibentuk dengan apa? Yang pertama bisa jadi di McD dia kan dari dulu menjual mainan di situ. Nah, mainan itu buat apa? Biar anak-anak, minta orang tuanya buat beli. Memang sih yang mengambil keputusan dalam keluarga biasanya adalah orang tua, terutama adalah, ibu atau istri di situ. Nah, tapi yang mengajak orang dan mendorong, keluarga tersebut buat makan di McD, itu biasanya adalah anak-anaknya di situ. Mungkin karena rasanya udah enak kemudian dapat mainan, dan mainannya itu bisa dipamerkan ke teman-temannya dan sebagainya gitu. "Oh, aku bisa di McD nih dapat mainan ini," besok dia pakai buat main sama teman-temannya gitu, dan itu nge-trigger orang-orang lain, anak-anak lain buat beli ke McD juga seperti itu. Nah, itu yang diincar dari, branding seperti ini. Nah, branding itu, ciri-ciri seperti ini umpamanya memahami bersama juga bisa dari penggunaan fasilitas yang ada di, tempat tersebut. Misalnya kalau umpamanya di McD atau nggak KFC, ada tempat main anak di situ, sehingga keluarga itu ketika mereka makan, anaknya bisa main di situ. Jadi tujuannya nggak cuma sekedar makan, nggak cuma sekedar mengisi perut, tapi anak-anak bisa main, anak-anak bisa menghabiskan waktu sama orang tuanya di tempat main tersebut, gitu kan. Di situ bisa dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang biasa, sebuah brand terkenal lakukan. Kalau umpamanya kemarin terakhir saya ke McD ada campaign McD tentang kopi, kopinya McD di situ kayak ngopi dulu, kayak kita baru kita ngobrol kayak gitu. Itu merupakan ciri-ciri, ciri-ciri feeds kalau nggak ciri-ciri branding yang feeds yang tujuannya ke branding seperti itu. Kemudian dari segi gambar, biasanya juga gambarnya lebih emosional di sini. Gambarnya tuh bukan seperti yang coba sekedar noleh gitu kan, tapi yang istilahnya kita perhatikan lebih lekat di situ. Penggunaannya tuh juga menangkap ekspresi orang, kemudian, istilahnya acting orang tersebut seperti apa. Jadi kalau umpamanya, dia menunjukkan tentang branding, biasanya watch time-nya itu lebih lama. Kalau umpamanya kita ingin menunjukkan branding dan sebagainya, biasanya platformnya adalah YouTube, karena YouTube bisa membuat orang menonton 10 menit sampai 30 menit lebih lama gitu. Nah, kalau di sini yang dipengaruhi adalah alam bawah sadar kita di sini. Jadi ketika kita ke McD gitu kan, kita bakal alam bawah sadar kita bakal berpikir restoran yang ramah keluarga di situ. Selain cepet ya teman-teman ya, di KFC juga sama restoran yang ramah keluarga di situ. Jadi ketika mereka membawa keluarga ke sini, mereka nggak repot gitu. Nah, itu adalah salah satu, istilahnya branding yang masuk ke McD dan KFC. Oke, next di sini. Nah, tujuan mereka apa sih? Tujuan, branding adalah build value di sini, teman-teman. Jadi di sini mereka membangun positioning, emosional, percakapan, dan kadangkala, ngobrol lebih dalam lagi di situ. Umpamanya hal-hal yang istilahnya di luar McD di sini, misalnya ya, umpamanya balik ke tadi ke Eiger di sini umpamanya. Eiger itu positioning-nya adalah, eee, mountain equipment di situ. Nah, mountain equipment yang nasionalis begitu. Nah, maka dari itu si Eiger mempositioningkan dia sebagai kalau umpamanya kamu butuh perlengkapan buat ke gunung, jawabannya adalah Eiger di situ. Nah, Eiger ini berhasil membangun, kenapa? Karena dia mulai support dari istilahnya nge-endorse Fiersa Besari umpamanya untuk apa namanya, dia kan biasa ada blognya buat naik gunung tuh, naik gunung sebagainya. Dia pakai Eiger, semuanya disupport sama Eiger dan sebagainya. Nah, dia bikin positioning, oh kalau umpamanya kamu anak gunung, kamu kayaknya bagusan pakai Eiger deh gitu. Ataupun beberapa orang yang istilahnya bukan anak gunung, tapi ketika pengen dicap sebagai anak yang istilahnya free, bebas,
free spirit gitu dan sebagainya, mereka menggunakan Eiger di situ. Nah, Eiger juga nggak cuma berhenti di situ, dia juga sekarang bikin yang free riding dan sebagainya kayak gitu buat orang-orang yang motoran. Jadi brand dari Eiger itu posisinya nggak cuma gunung sekarang, udah lebih ke kalau namanya ada pajang lagi namanya spiritual branding gitu. Jadi ketika menggunakan Eiger, maka istilahnya kita mendapatkan predikat sebagai seseorang yang bebas di situ, sebagai seseorang yang tidak ingin didikte dengan rutinitas gitu. Dan dia pecinta alam juga seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar baju kalau nggak peralatan yang nempel di produk tersebut, tapi sudah menjadi esensi dari orang yang menggunakannya, sudah menjadi aktualisasi diri, kayak gitu. Nah, tapi Eiger tahu kalau umpamanya dia bikin apa namanya, bikin produk Eiger saja, dia terbatas di pecinta alam gitu kan. Ketika dia mau expand ke orang-orang yang casual, dia bikin produk baru lagi namanya body pack. Ya, body pack ini sebenarnya sama dengan Eiger, sama-sama pemiliknya, sama-sama ininya, tapi body pack ini lebih fokus kepada orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi di dunia kerja seperti itu. Maka dari itu body pack itu lebih support produk-produknya, tas-tasnya untuk nyimpen laptop, untuk nyimpen gadget, untuk istilahnya nyimpen peralatan-peralatan kantor yang lainnya, yang ketika dibawa sisi ergonomisnya pun berbeda. Yang kalau pamannya Eiger dari ketangguhan, anti hujan dan sebagainya, kalau pamannya body pack lebih ketahanannya, kan di dalamnya ada laptop dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang istilahnya dibangun untuk body pack. Nah, Good Value ini punya strategi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi nanti kalau pamannya di sini nanti mungkin kita bakal bahas juga kalau teman-teman udah ada bisnis, kita bahas juga satu persatu kira-kira branding apa yang cocok untuk produknya teman-teman kayak gitu. Kita bisa bedah juga. Oke, next di sini. Nah, KPI-nya seperti apa nih? Jadi ketika kita udah ada marketing, selling, sama branding tadi, pasti kan ada KPI-nya, istilahnya Key Performance Indicator. Nah, kira-kira kalau dibanding-banding seperti apa? Jadi kalau pamannya kita naik mobil, naik motor, ada speedometernya, ada dashboard-nya kan, dashboard-nya seperti apa? Nah, di situ kan ada kecepatan apa? Ada kecepatan, speedometer, terus kemudian ada bensinnya seberapa, terus kemudian ada pamannya aki-akinya seberapa, air-airnya seberapa, kayak gitu. Nah, kita bahas KPI-nya seperti ini. Oke. Nah, objektifnya apa sih tujuannya kalau pamannya marketing, selling, branding? Oke. Kalau pamannya marketing, tujuan utamanya pertama adalah visibilitas. Jadi keterlihatan, teman-teman. Jadi tujuannya adalah terlihat. Jadi kalau umpamanya marketing, kalau umpamanya nggak kelihatan, berarti gagal di situ. Nah, umpamanya bikin billboard gede bagus tapi kalangan pohon gitu, berarti kurang di situ apa namanya tujuannya karena nggak kelihatan. Nah, makanya kalau umpamanya marketing biasanya tujuannya visibility. Tempat-tempatnya pun biasanya di tempat yang tidak terhalangi oleh sesuatu, misalnya dekat jalan tol, kalau nggak dekat dengan pintu keluar tol di situ. Kalau pintu keluar tol lebih enak karena orang pintu keluar tol pasti ngerem, itu bakal keterbacaannya lebih lama. Dan istilahnya di situ nggak ada pohon-pohon yang ngalangin, beda sama kalau di tengah kota, pokoknya di Bandung dan sebagainya kelihatan pohon-pohon, nah itu kurang terlihat, maka dari sisi objection-nya ini kurang bagus. Nah, tujuannya orang selling apa? Objection-nya membeli di situ. Jadi ibaratnya orang selling itu adalah beli. Beli itu adalah orang transfer dari A ke B. Kalau umpamanya sekedar pesan, kalau nggak sekedar PO tapi belum ada transfer, nah artinya belum closing, belum beli gitu. Artinya belum selesai pekerjaannya. Tapi kalau orang udah beli, udah mengeluarkan uang, udah PO atau enggak udah ditransfer, nah artinya tugas orang selling udah selesai di sini. Nah, kalau branding apa? Nah, branding ini lebih lama dan lebih berat teman-teman. Experience di sini. Experience itu nggak bisa sekali. Jadi sepanjang orang tersebut berinteraksi dengan produk kita di situ, itu kita harus membangun branding tersebut di sini. Nah, branding ini juga bisa istilahnya ini berlaku ke segala bidang. Misalnya nih, hari pertama orang beli kopi ke tempat kita seneng gitu kan. Nah, hari kedua ketika dia datang lupa disapa gitu kan, itu bakal turun experience-nya di situ. Dan bahkan mungkin kalau yang ketiga nggak disapa lagi, jadi dia nggak balik lagi di sini. Jadi kalau pamannya kita secara continuous, maka branding ini sangat berpengaruh di sini. Jadi kalau pamannya di apa namanya di dunia nyata, experience yang ditimbulkan di sini harus dikelola secara konsisten. Jadi
Kalau umpamanya marketing sama selling bisa sekali gitu kan, kalau branding ini nggak bisa berhenti teman-teman gitu kan. Seperti dia harus continuous terus dan harus konsisten. Kalau umpamanya marketing oke kelihatan, umpamanya kita bikin spanduk, ini kelihatan sekali udah selesai jadi tugas kita selesai karena spanduk kalau enggak neon box-nya udah kelihatan, tugasnya marketing udah selesai. Selling bikin promo buat sebulan sekali, terus kemudian bikin daftar harga yang masuk buat kantong pelajar, kalau enggak kantong anak kantor udah selesai gitu kan. Tapi kalau branding nih, udah ada sign, udah ada daftar harga, udah ada promo, orang tertarik masuk, kemudian pelayanannya kurang menyenangkan, dia bakal nggak datang lagi di situ meskipun udah kasih promo dan sebagainya. Nah, jadi hati-hati kalau udah masuk ke branding, kita harus konsisten dan kita harus selalu mengevaluasi di sini setiap saat. Karena bisa jadi ketika kita di sini udah bagus nih, kompetitor kita lebih bagus. Nah, orang bisa ganti di situ. Nah, itu objection-nya ya, tujuannya seperti itu. Nah, terus kemudian goals-nya apa nih? Nah, kalau umpamanya marketing, goals-nya adalah reach. Kalau teman-teman yang sudah pernah jualan secara online, ikutan Facebook Ads atau enggak TikTok Ads dan sebagainya, nah, marketing itu tujuannya adalah reach. Jangkauannya seperti apa, ini seperti apa, itu adalah reach. Kalau umpamanya TikTok Ads kemarin saya pelajarin lebih bagus lagi karena dia bisa melihat kira-kira orang ngeklik dari video keberapa di situ. Tugasnya marketing ya memang ini membuat penyebarannya sebanyak mungkin, seefektif mungkin, dan istilahnya segmentasinya itu yang dibicarakan adalah segmentasi apakah pas atau enggak di sini. Nah, apakah orang ngeklik atau enggak di sini. Nah, orang ngeklik atau enggak itu tergantung di marketing. Marketing itu kan bisa jadi segmentasinya pas atau enggak, headline-nya oke atau enggak, terus kemudian penawarannya apakah juga menjanjikan atau tidak di situ. Nah, ketika udah klik, nah masuk nih ke selling, goals-nya adalah revenue di situ. Nah, kalau revenue berarti udah ke ini berarti, udah mulai nggak ke pay per click lagi, udah ke nggak CTR lagi, lebih ke ininya, ke sales-nya di situ. Kira-kira per satu produk membutuhkan berapa nih, berapa biaya iklan di sini. Nah, itu masuk ke revenue di situ. Revenue atau selling. Nah, orang selling biasanya ditugaskan dikasih, "Oke, target omset kamu berapa?" Target omset saya sebulan kira-kira 100 juta. Nah, ukurnya di situ teman-teman. Kalau umpamanya udah dapat kurang dari 100 juta, 80 juta, berarti selling-nya kurang bagus goals-nya di situ, artinya nggak nyampe. Kalau beli ke marketing kalau umpamanya reach-nya di sini, kalau umpamanya dari ini tadi pengen reach 50.000 tapi cuma kelihatan 40.000 berarti belum belum nyampe goals-nya seperti itu. Nah, kalau branding lebih ke engagement teman-teman. Kalau umpamanya di Twitter, Facebook dan sebagainya atau Instagram lebih gampang dilihat. Kalau umpamanya banyak yang komen, banyak yang ngasih review dan sebagainya, artinya goals-nya sudah berhasil di sini gitu. Nah, jadi ini adalah tujuan dari branding buat orang beli lagi. Nah, kalau di marketplace branding ini berhubungan sama komentar dan review dari para pembeli di sini teman-teman. Nah, ini sangat penting teman-teman kalau teman-teman jualan di marketplace. Ketika produknya sudah bagus, iklan udah bagus, udah banyak pembeli, tapi bintangnya cuma 3, 2, 1 gara-gara orang tidak puas dengan produk kita, pas nyampe gitu kan, oh barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Nah, ini bisa jadi nanti dia komentarnya buruk di marketplace dan sebagainya. Nah, itu bakal membuat, pertama toko kita yang rusak, yang kedua produk kita yang istilahnya orang nggak beli lagi. Soalnya kalau kalau pembeli sekarang kan pinter-pinter, dia nggak cuma ngelihat deskripsi, dia nggak ngelihat ini, dia ngelihat review dan ngelihat, bintang biasanya rating kayak gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau umpamanya di branding sini engagement dan sebagainya, kalau umpamanya di marketplace, kalau bisa umpamanya ada komplain dan sebagainya ditanggepin dan istilahnya dikelola dengan baik supaya orang tersebut tidak memberikan berita buruk ke teman-temannya, seperti itu. Next. Oke, how do it-nya. Nah, kalau tadi udah dibahas di sini, kalau marketing itu interrupting pattern di sini. Karena yang ditujukan dari produk marketing ini adalah insting, dalam otak kita ada beberapa bagian otak. Nah, insting ini merupakan reptile brain kita. Jadi yang berhubungan sama kita fight or flight di situ. Apakah kita datang atau enggak. Nah, yang di sini yang dilakukan adalah menginterupsi dari pola di sini. Umpamanya biasa kita jalan terus kemudian tiba-tiba kok ada bau yang bau sate ini di sini. Nah, kita pasti otomatis nengok di situ karena oh, ini kayaknya enak nih dicoba. Nah, itu merupakan interrupting pattern. Lagi jalan di mall ada bau roti gitu kan, oh enak nih. Nah, itu interrupting pattern teman-teman. Kalau enggak pas jalan lihat billboard,
apa nih yang unik gitu kan, kok ada helm gede banget gitu kan. Nah, itu interpreting pattern. Nah, cara melakukannya adalah marketing itu adalah menginterupsi pola orang-orang yang biasa dilakukan seperti itu. Termasuk juga kalau teman-teman ngelihat beberapa Gojek dan sebagainya, itu biasanya di belakang belakang motor kalau nggak mobil itu ada neon box gede bercahaya yang istilahnya sangat apa, kalau malam kelihatan banget. Nah, itu termasuk marketing. Nah, dia menginterupsi ekspektasi orang. Kan biasanya kalau kita motor ya udah lampu motor aja tiba-tiba ada apa ada billboard di belakang motor. Nah, itu interpreting pattern itu adalah tugasnya marketing biasanya. Nah, kalau saya tugasnya apa? Sama tadi, ngurangi barrier. Jadi halangannya dia buat beli apa? Belum pernah nyobain, dikasih sampel, oh harganya kemahalan, bisa dicicil. Terus kemudian belinya males-malesan, dikasih waktunya gitu kan. Jadi ngurangi barrier-barrier yang menghalangi orang supaya beli di situ. Nah, oh aku males diantarin ke rumah kayak gitu, free ongkir. Nah, aku mau beli produk ini tapi pengen coba dulu gitu kan. Kasih fasilitas kalau umpamanya tidak cocok bisa ditukar seperti itu. Nah, itu adalah tugas-tugasnya orang saling ngurangi alasan orang buat nggak beli kayak gitu. Bukan seperti itu teman-teman. Nah, branding seperti apa? With value, with value, with value dengan cara seperti apa? Umpamanya nih kita udah beli mobil, kemarin beli motor atau mobil, kalau umpamanya motor NMAX. Nah, with value dengan cara seperti apa? Dikasih after service-nya, dikasih apa namanya tambahan helm, jaket dan sebagainya. Kalau itu belum cukup, nggak itu saling salah ya. Maaf. Nah, ada komunitasnya, ada apa namanya, ada bengkelnya, ada apa namanya, ada modifikasinya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh good value di sini. Jadi membuat orang-orang yang beli motor tersebut ngerasa bangga dengan produk tersebut. Biasanya good value sepertinya berhasil ya kalau umpamanya motor tuh NMAX teman-teman. Terbukti beberapa istilahnya San Mori dan sebagainya itu NMAX itu komunitasnya paling gede di situ. Mungkin karena apa namanya Yamaha berhasil nge-build kebanggaan mereka terhadap NMAX itu sangat bagus gitu kan, sehingga mereka punya cabang di tiap kota, termasuk aktivitas-aktivitasnya San Mori dan sebagainya itu NMAX di situ. With value bisa juga umpamanya ya, kalau umpamanya produk makanan dan minuman adalah Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat itu tiap tahun ada run Pocari di situ di Bandung. Nah, itu adalah activation branding yang istilahnya membuat value. Kalau umpamanya kita minum Pocari, artinya kita adalah orang-orang yang sehat dan orang-orang yang aktif di situ. Dan termasuk orang-orang sporty. Nah, biasanya nih ciri-ciri orang yang udah berhasil terbangun good value-nya, mereka bangga pakai produk kita. Kalau umpamanya Pocari tersebut, mereka nggak minum Pocari tiap hari sih, tapi ketika mereka lari dan sebagainya, mereka bangga pakai baju Pocarinya, seperti itu. Nah, value yang dibangun seperti itu kira-kira. Nah, hal-hal seperti ini dilakukan sama beberapa produk yang menempelkan produknya ke jersey biasanya. Kalau umpamanya menempelkan ke jersey, orang-orang bakal entah meskipun nggak ada hubungannya sama produk tersebut, tapi mereka merasa bangga pakainya. Misalnya nih, kalau umpamanya Persib gitu kan, yang selama ini kita lihat adalah paling gede tuh kopi ABC gitu kan. Padahal belum tentu pemain Persib pakai minum kopi ABC, tapi karena kopi ABC itu melekat di jersey tersebut, ketika kita pakai jersey-nya Persib, nggak ada kopi ABC-nya, ya kita mungkin kayak merasa ada yang kurang nih. Jadi meskipun kita nggak butuh kopi ABC-nya, tapi karena Persib official-nya pakai kopi ABC di situ sponsor, ya kalau nggak ada kopi ABC-nya kayak kurang gitu kan. Padahal itu sebenarnya adalah apa nih, marketing gratis di situ. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi tujuan dari branding adalah buat value dan buat kebanggaan buat pride dari orang-orang yang udah berinteraksi. Next. Kita next. Nah, platform yang kita gunakan seperti apa nih? Nah, kalau punya teman-teman market online dan sebagainya, nah seperti ini teman-teman. Marketing itu biasanya membutuhkan tadi pattern interruption di situ. Pattern interruption dengan apa? Dengan headline. Nah, headline digunakan seperti apa? Yang pertama TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu yang kautannya 15 detik teman-teman. Jadi kalau umpamanya 3 detik pertama kita tidak bisa menginterupsi orang dengan headline yang bagus, yang istilahnya bikin kita penasaran, nah maka tujuan marketing kita bakal susah ke depannya, seperti itu. Nah, Instagram juga bisa gunakan story atau enggak menggunakan reels di situ. Tujuannya apa? Buat noleh aja teman-teman, buat noleh. Nanti mereka digiring kemana itu urusan lain. Yang penting mereka noleh, mereka klik dulu di situ. Facebook juga sama, Facebook Ads juga sama seperti itu. Kita menggunakan TikTok
Reels sama Facebook untuk ini. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan short di YouTube juga bisa sebenarnya. Oke, terus kemudian setelah orang nengok, setelah orang ngeklik, kira-kira diopernya kemana nih? Diopernya ke selling, teman-teman. Nah, selling ini bisa menggunakan WhatsApp sebagai CS, secara langsung, orang tanya-tanya bisa, atau enggak pakai marketplace di sini. Ini laba marketplace ya, teman-teman. Shopee atau Tokopedia, supaya orang closing-nya di mana, atau enggak pakai landing page. Bisa jadi order online, atau enggak istilahnya website pribadi di situ. Nah, itu adalah di mana orang-orang bisa selling. Selling itu tujuannya seperti apa? Tadi reduce barrier. Orang bisa tanya, jaminannya seperti apa, garansi seperti apa, reviewnya kayak gimana, terus kemudian kalau di landing page ada promo atau tidak, terus kemudian bonusnya apa, seperti itu. Itu adalah apa namanya tujuan dari selling. Terus kemudian kalau pahamnya branding seperti apa? Branding bisa jadi seperti artikel, kemudian tulisan, kemudian video gitu kan. Video kalau kita nonton produk, pahamnya ini kita lihat apa namanya? Eiger di situ ada videonya nih. Videonya bisa jadi dari apa namanya? Dari kelas, dari story kayak pahamnya lihat apa namanya? Lihat story biasanya kan ada sinetron-sinetron gitu kan yang ada YouTube. Nah, itu tujuannya buat branding di situ. Di YouTube, kemudian grup Telegram kalau pamannya teman-teman mau ngebuat kolam, atau enggak dari website, artikel dan sebagainya yang bisa keluar, atau enggak dari Instagram, dari postingan dan sebagainya. Nah, branding yang bagus biasanya mempunyai story kalau enggak literasi teman-teman. Jadi watch time orang-orang yang tujuan untuk branding bisa lebih lama, antara 10 menit sampai 30 menit di situ. Ya, tujuannya memang biar orang istilahnya punya engagement ke kita di situ. Jadi branding itu biasanya punya platform yang membuat orang, memaksa orang untuk menghabiskan waktu lebih lama di platform kita gitu. Jadi kalau marketing tadi 15 detik sampai 1 menit, kalau selling mungkin dari 1 menit sampai 5 menit, kalau branding bisa lebih lama lagi, 5 sampai 10 atau enggak sampai 15 menit seperti itu. Gitu teman-teman di sini. Ya. Nah, kalau pamannya dibikin konklusinya seperti ini kira-kira marketing seperti ini, objectionnya visibility, risk, pattern, headline, toolsnya bisa pakai headline, jadi yang bikin orang noleh di situ. Selling, buy, revenue, reduce barrier, discount di situ. Orang tujuannya buat beli, targetnya adalah revenue atau omset, caranya adalah mengurangi halangan, toolsnya adalah diskon, biar sampel bisa yang lainnya di situ. Kemudian untuk branding, objection adalah experience, pengalaman dari orang tersebut. Kemudian targetnya adalah engagement, komunikasi dua arah gitu kan, ikatan emosional. Caranya gimana? Membangun value di situ dengan cara video, dengan cara liputan, dengan cara interaksi dan sebagainya, ataupun istilahnya bikin kegiatan di situ. Toolsnya dari positioning teman-teman. Jadi positioning ini sangat efektif untuk branding. Ketika kita menggunakan positioning yang bagus, maka orang-orang dapat dengan mudah menganggap dirinya bagian dari brand tersebut. Contohnya adalah ketika kita menggunakan produk tertentu, namanya Aqua di sini, Aqua kemudian yang terjaga di situ positioningnya adalah orang yang mengkonsumsi Aqua adalah orang peduli sama kesehatan seperti itu. Kalau enggak, ketika kita positioningnya misalnya nih, positioning itu seperti botol sosro, salah satu slogannya seperti apapun makanannya miniatur botol sosro. Nah, itu positioning yang sangat bagus sekali karena menunjukkan bahwa teh botol sosro itu cocok diminum setelah makan apapun kayak gitu. Itu suatu positioning yang powerful buat saya. Oke, next. Nah, kita bakal masuk ke kuis dari sini. Nah, namanya ada yang mau ditanyakan juga bisa mulai dari sini dulu. Silakan teman-teman bisa kolom chat di sini. Nanti di ini kuisnya itu juga istilahnya interaktif ya teman-teman. Kira-kira nanti apa tadi kan ada contohnya yang McD. Nah, kita nanti lihat billboard di pinggir jalan ini termasuk marketing, selling atau branding di sini. Oke, nanti kita ini ya namanya interaksi dari chat, kalau nggak bisa langsung tanya di situ. Oke, sebelum dilanjutkan ke quiz time, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Bisa langsung open mic atau nggak di chat, tapi kayaknya lebih enak open mic deh ya. Ya. Biar enak. Atau enggak ada bisnisnya yang mau dibedah juga bisa, silahkan. Wow. Monggo. Mas Firman. Izin minum dulu. Ya Mas Firman. Ya Mas. Oke,
Monggo Mas. Ya, seru nih malam-malam nih langsung belajar 3 ilmu sekalian ya, marketing, ya selling dan branding. Biasa kan satu-satu ya, dan agak jelimet ini kayaknya Mas Tutut membawakannya dengan sangat sederhana jadi mudah untuk diserap. Alhamdulillah Mas. Karena biasa kalau branding khususnya itu suka mental lagi ilmunya. Nah, ini kayaknya enak nih nyerapnya nih. Ya, jadi kalau pamannya ini memang saya dapat dari Pak Bi dulu ya, kemudian saya bungkus lagi biar lebih sederhana lagi di situ. Oh, itu ya ikutan Pak Bi juga sama kalau gitu. Pak Bi, iya. Dulu angkatan 7, Pak. Angkatan 7 dulu saya. Saya angkatan 2, Pak. Angkatan Masya 2. Allah. Oh, lebih lama lagi deh Mas Firman dulu ini. Cuman tetap aja ilmunya masuk enak gitu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Dulu di Fatmawati ya Mas ya berarti? Di rumah UKM ya? Betul, Mas. Oh, Mas pernah YA juga ya? Iya, dulu. Saya dulu 2000 berapa ya? 2018-an lah dulu kalau nggak salah. Ya, berapa, Mas? Saya YA-nya 12, Mas. Oh, saya YA 1, Mas. Jadi kenapa saya kenalinnya kayak lebih Berarti senior temannya ya? Mas Edo ya? Edo sama Edo. Temannya Mas Edo ya? Ya. Ketahuan tuanya lah ya. Mas mau nanya dong, Mas Tutut. Mangga silakan, Mas Firman. Kan kalau saya tuh kelamaan di offline ya. Saya bergerak kelamaan di offline nih, khususnya offline-nya itu di bidang grosir gitu, apa istilahnya orangnya, produsen lah gitu ya. Nah sekarang itu kita baru mau fokusin ke online gitu. Nah saya kalau buat sekarang kok kejebaknya itu pemikirannya hanya di TikTok ya, kebayang saya gitu loh. TikTok ya? TikTok tuh bayangan saya tuh baik di situ nanti marketingnya, baik itu nanti di situ sellingnya, baik di situ nanti brandingnya gitu ya. Yang kebayang saya seperti itu. Nah itu kira-kira bisa masuk nggak sih? Kalau misalkan di satu, baiklah kita mungkin nggak ngelepas IG juga dan YouTube gitu loh. Cuman karena kelihatan sekarang arahnya ke sana semua, coba saya ulik-ulik juga, saya lihat beberapa konten orang-orang yang biasa jual di marketplace itu juga pada sepi dan lari semua ke TikTok gitu loh. Nah, kalau kita menjadikan 3 tadi itu, selling, marketing, branding itu di satu platform seperti TikTok, itu bisa mengena semua nggak Mas ya? Jadi kalau TikTok ya, sebenarnya mungkin efektifnya pakai semua sih di sini. Cuma kalau TikTok memang merupakan platform baru yang istilahnya dia mencakup hampir semua, Mas. Jadi kemarin kebetulan lagi diskusi sama teman-teman YA juga kan gitu ya. Kebanyakan nih fashion, jadi mereka istilahnya pakai TikTok tuh live TikTok juga di situ, Mas. Nah, kalau Mas Firman produknya boleh tahu apa, Mas? Sepatu, baju Sepatu atau wanita, Mas. sepatu wanita ya? Ya. Sepatu wanita. Jadi bayangan saya itu nanti itu, saya coba kan kalau penjual ya semua produk pasti udah rame lah ya, termasuk juga di situ satu bayangan saya. Karena saya produsen, saya mau bikin barangnya agak cakep, yang agak bagus. Jadi sekarang itu saya lagi fokus untuk fokus di produknya. Jadi produk brandednya, jadi betul-betul karena kan kalau kata Mas Jaya itu yang namanya emotional value itu nggak boleh lebih dari 30% gitu loh, berkaitan dengan branding gitu loh. Selebihnya memang harus produk, karena kalau produk yang bagus biasanya juga produk itu sendiri bisa menghidupi diri dia sendiri, memperkenalkannya dan membuat kesan gitu ya. Nah, rencana saya mau bikin produk yang bagus, yang taruhlah harganya mungkin pantas di angka di atas 200.000 gitu. Terus pada saat nanti kita mau launching, kita iklankan dulu berupa kayak kayak produknya, juga kayak modelnya, terus juga kayak kelebihan produknya gitu. Dan saya kesempatan pertama hancur harganya gitu loh, buat live pertama nanti misalkan harga 200 ribuan, tapi khusus di live untuk saya memberikan mereka kesempatan gigitan pertama itu misalkan harganya saya jadikan di 50.000 gitu loh. Nah itu udah termasuk bagian dari semuanya atau seperti apa Mas ya pembedahannya? Iya. Kalau yang dari saya pelajari kemarin dari pengalaman teman-teman, kebetulan teman-teman saya ada yang berkecimpung di dunia advertising juga, namanya Mas Oki itu. Dia mempelajari TikTok. Sekarang kan baru kan Mas ada TikTok Shop. Ya. TikTok Shop, terus kemudian
marketplace itu sekarang ada Shopee Ads, Tokopedia Ads dan sebagainya gitu kan. Ada beberapa di situ. Nah, memang kalau umpamanya ini ya produk dan value ya di sini ya. Kalau umpamanya TikTok kemarin setelah saya review sama teman-teman saya ngobrol bareng, mereka itu buying power-nya itu masih kurang dibandingkan marketplace ataupun Instagram sepertinya Mas di situ. Ya. Jadi kemarin ketika kita menawarkan produk gitu kan, saya tanya ke teman-teman, kira-kira produk yang laku di TikTok berapa gitu kan. Kebanyakan itu rata-rata di TikTok itu mentok 100 gitu kan, 100.000. Kalau umpamanya produk mulai harga 200.000 itu mulai berkurang agak jauh di situ. Dan kalau TikTok ini kemarin saya nyoba TikTok Ads di situ. Kalau umpamanya Mas pengen belajar yang TikTok, kemarin saya sarankan ada Mas Raffi. Mas Raffi itu ada TikTok Masterclass tuh bagus. Kemarin saya juga belajar di situ. Nah, Siapa Mas Raf? Mas Raffi, Mas Oh, Raffi. Rafli. Oh, ya beliau sering beberapa kali main ke rumah saya, itu dekat rumahnya kok. Ya, oh dekat ya di situ ya. Nah, itu dia kan bikin ini Mas, TikTok Masterclass itu bagus itu. Iya. Nah, Masterclass itu, dan ternyata benar pada waktu beliau bilang kalau umpamanya TikTok itu istilahnya kalau udah 7 hari turun gitu kan, 7 hari turun. Bener. Jadi produk kita bikin konten 7 hari itu turun dari yang 3% CTR-nya 3%, itu tiba-tiba jadi cuma 1, 0,5, 0,8 turun kayak gitu. Jadi kalau pengen bermain di TikTok, kita harus menyiapkan konten yang baru Mas di situ. Ya. Oh, satu lagi Mas. Jadi tadi itu ada yang sangat kurang gitu. Dan rencananya kita ada beberapa kawan kan bilang katanya pakai afiliator ya. Dan beberapa hari Afiliator, iya benar. ngelihat itu kayaknya afiliator itu termasuk jadi jurus pamungkas juga ya. Iya benar. Kemarin saya ngelihat kayak ada konten jualan kolor gitu, celana dalam Iya. laki-laki itu. Brochure ya Mas ya? Dan juga ada yang jual jus harga 300.000 gitu. Terus yang nonton kurang lebih 1.000 orang lebih. Pas saya lihat hampir 3.000 lah. Ternyata yang diundang itu Alif, kamu nanya gitu loh. Oh iya. Ternyata ini apa bisa terus berhasil yang menggunakan, nggak ngerti apa itu hanya sebatas afiliator aja atau dia dijadikan brand ambassador gitu ya. Nah ini efektif juga ya kalau misalkan itu kita guide terus gitu, karena ada juga kawan yang menggait ini siapa sih kosmetik yang digait itu salah satu kakaknya kayak saudara Ria Ricis gitu loh, yang dokter siapa gitu, dan ternyata Iya. meledak gitu loh. Iya. Nah, kalau gitu kan berarti brand ambassador itu memberikan dampak sangat besar gitu ya, atau gimana Mas? Benar. Sebenarnya kalau umpamanya brand ambassador itu sebaiknya kita memilih seseorang yang sudah mempunyai komitmen lebih lama, track record lebih lama. Jadi umpamanya track record brand ambassador itu lebih bagus ya, namanya Toko Wisnu gitu. Kalau enggak yang sudah lama. Tapi kalau umpamanya yang sedang viral sekarang gitu kan, bisa jadi peak-nya naik, tapi peak turunnya kita belum tahu Mas stabilitasnya. Jadi konsistensinya belum kita dapatkan. Tapi kalau umpamanya untuk jangka panjang, brand ambassador biasanya setahun nih kontraknya. Paling cepat itu 6 bulan biasanya. Nah, ini kalau umpamanya Mas pengen membangun produk yang sustainnya lama, mungkin akan lebih baik ketika menggunakan kalau influencer namanya makro influencer di situ Mas. Jadi sustainability-nya lebih lama. Tapi itu bagus kalau produk kita udah dikenal sama masyarakat. Tapi kalau masih baru, kayaknya lebih bagus pakai yang mikro, Mas. Karena kalau umpamanya yang mikro, itu engagement-nya lebih kuat di situ. Lebih cepat dan interaksinya lebih bagus. Nah, kalau umpamanya sama yang kamu nanya itu, si Alif itu sekarang dia lagi naik kan di situ, lagi naik. Dan itu bagus untuk, menurut saya, untuk produk-produk yang tidak yang masih baru sih sepertinya ya. Tapi kalau umpamanya dia ditawarin sama produk yang udah long lasting kayaknya belum deh, jangan dulu deh. Kalau umpamanya produknya Mas udah punya track record yang lama, lebih baik menggunakan makro influencer yang istilahnya punya sustainability lebih panjang kayak gitu. Nah, soalnya kalau umpamanya pakai yang mikro itu bagus untuk selling Mas. Kalau umpamanya mikro Mikro itu maksudnya follower berapa tuh Mas? followernya di bawah 50.000. Oh, di Dimulai dari 1.000 udah bisa disebut mikro. Nah, di bawah 1.000 bisa situ. Dimulai dari 1.000.
Cuman kalau yang mikro itu pernah saya coba hubungin gitu ya, terus tiba-tiba kita WhatsApp dia, bukan di WhatsApp, kita chat beliau, halo Kak, gitu. Artinya kita mau coba kerjasama, terus kata dia, oh iya produknya apa sepatu ya, boleh dong kirim lagi aja ke tempat saya gitu loh, ke apa ke alamat saya. Jadi, Ya, kelemahannya itu, Nah, itu kelemahannya itu. kelemahannya kalau mikro. Ya, jadi yang penting itu doang, dapat contoh, dapat sampel aja itu bagus gitu tuh atau enggak Mas ya? ya. Ya itu deh, kalau mikro seperti itu. Teman saya juga kemarin juga seperti sama kayak pengalaman Bang Firman. Mereka istilahnya profesionalnya belum nyampe di situ, ya. Jadi bahaya kan kalau buat branding udah lama, Ya, keuntungan kitanya ada sih, nggak ada keluar modal, cuma keluar produk doang. ya mereka murah dan ini. Cuma kalau buat kita udah punya nama yang udah lama kayaknya kurang bagus sebenarnya. Iya, iya. Makanya saya sarankan untuk produk yang baru, mikro masih oke. Tapi kalau pamannya udah lama, jangan dulu. Track recordnya belum bagus di situ. Kalau umpamanya Mas mau pengen coba, umpamanya TikTok dan sebagainya, mungkin saya bikin produk sub-brand sih Mas. Entah itu yang baru gitu kan buat coba di TikTok. Soalnya beberapa teman-teman saya juga kayak gitu. Mereka udah punya jilbab yang istilahnya punya track record 5 tahun dan sebagainya. Akhirnya mereka bikin sub-brand di situ, sub-brand untuk jual di apa namanya? TikTok kalau nggak marketplace Mas di situ. Jadi yang brand-nya ini di sini nih, dia bikin yang bawah sini supaya ngedongkrak di atasnya. Kalau umpamanya jilbab yang biasa menggunakan salib seperti itu adalah ini Zoya, Mezora, terus kemudian Encyclo, itu kan sebenarnya satu perusahaan sama Safira. Safira buat yang atas, Oh, Zoya bawah, Mezora yang di bawah. Nah, yang istilahnya dikorbankan untuk perang harga banting-bantingan dan sebagainya biasanya Mezora di situ. Karena secara produk juga memang dia dibikinnya nggak yang bagus banget tapi istilahnya cukup lah di situ. Itu yang biasa digunakan untuk perang harga di apa namanya? Di marketplace kalau nggak di TikTok. Sementara Safira sama Zoya-nya sendiri mereka lebih eksklusif di situ. Jadi mereka brand ambassador-nya pun brand ambassador yang istilahnya udah agak lama. Tapi kalau yang Mezora ini memang sengaja tidak dibikin brand ambassador dan sebagainya supaya berperan dengan pasar yang di bawah di situ. Nah, kalau pamannya Mas udah ada sepatu dan kayaknya udah panjang juga di situ, udah panjang. Kalau selama ini sepatunya buat segmentasinya ke yang menengah atau gimana Mas kira-kira? awalnya menengah bawah, cuman pada saat kemarin kita coba ke TikTok pada komplain karena kita kan produsen kok ikut-ikutan, kata ya udah kita akhirnya Oh bikin gitu. ya iya, cuma kan kemarin ada pada saat mungkin penjualan lagi turun gitu ya kan, kita sebenarnya bisa jawab juga dalam hati sih ya. Ya kalau Ya, misalkan komplain boleh, cuma setiap produk yang kita hasilkan ya belilah semuanya gitu loh. Istilahnya gaji karyawan saya gitu loh. bener Mas. Bukan hanya komplain doang tapi barangnya nggak apa cuma beli sedikit gitu ya. Cuman akhirnya kita mundur nggak jual lagi. Nah kita nge-create produk yang lain gitu dengan merek lain. Kemarin itu Mas, itu pengalamannya Aero Street Mas. Ada di YouTube itu yang sama Ya Dokter ya Tirta. ya. Itu kayak gitu. Awalnya kan dia memang produsen kan di situ, produsen yang ini kan ke apa namanya untuk reseller dan sebagainya gitu kan. Tapi memang resellernya tidak bisa menjawab kebutuhan, istilahnya nggak bisa buat bayarannya pertama mundur gitu kan, mundur dia harus modalin konsinyasi dulu sementara kebutuhan pegawainya nggak bisa nih akhirnya dia potong jalan ke marketplace di situ dan sekarang Aero Street nomor satu sih untuk penjualan sepatu di apa di Shopee di situ karena dia motong banyak jalur di situ. Kalau pas supaya sepatu kayaknya pengalamannya sangat paham sekali ya mungkin ya kalau kayak Aero Street seperti itu. Karena cost motongnya juga cukup banyak sih di situ ya. Ya mungkin memang itu apa namanya caranya Aero Street ya kalau namanya caranya Mas Burhan mungkin nanti apa namanya bisa dengan cara yang lain juga di situ. Nah, kalau pamannya gitu, berarti Mas Firman ada rencana buat bikin produk baru buat langsung ke end user ya Mas ya? Iya Mas. Karena kayaknya saya lihat yang setia itu memang hanya pemakai Mas yang setia Mas. Iya iya iya. Kemarin Lain juga habis ngobrol sama teman-teman, reseller itu apa namanya kadang kala bikin bikin produk sendiri. ya yang saya rasa gitu ya. Begitu ya Kalau Mas ya? reseller tergantung apa mungkin keuntungan, cuman kalau pemakai itu dia udah berdampak dia akan cari terus kita. Iya, benar benar benar. Ya mungkin sama kayak cerita tadi saya tentang Eiger gitu kan karena udah ngerasa enak nih gitu ya. Kayaknya saya bakal
pakai Egar lagi meskipun harganya naik dan sebagainya gitu ya. Mungkin konsumennya Mas yang sepatu juga sama mungkin di situ ya. Janganin. Iya, betul. Nah, udah nyaman di situ ya. Jadi ngobrol berdua aja kita nih. Siap-siap ada. Boleh Mas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, Mas Utut. Kita Ntar pernah boleh dengar minta WA-nya ya. Firman dari Kang Ganjar ya. Nah, cerita tentang Mas Firman dulu. Oh gitu ya. Heeh. Oke. Nama produknya apa Mas Firman? Kalau boleh tahu? Saya kalau yang lagi di Create itu Kakoi ya. Kalau yang udah lama Black Kakoi. Panda Shoes. Oh, Black Panda. Oh iya iya iya. Kang Ganjar pernah cerita dulu nih ya. Yang Black Panda. Siap Mas, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Ya. Terima kasih Mas Firman. Firman. Mas. Ya. Ini Mas Utut ada yang bertanya di kolom chat. Mau lanjut atau dijawab dulu pertanyaannya? Boleh dijawab dulu aja ya dari Kang Guntur ya. Izin tanya Kang Tutut. Iya. Insya Allah saya mau berusaha. Ah, Ya, ketika tadi mana yang harus pertama kali dilakukan? Terima kasih Kang Tutut. Oke. Nah, kalau pamannya mulai usaha, fokus ke selling aja Kang di situ. Karena ketika kita mulai usaha, biasanya modal kita kan terbatas. Dan untuk survive kita butuh closing di situ. Jadi fokus ke selling dulu aja Mas. Kalau pamannya lagi mulai usaha. Karena cash is the king. Dan kalau pamannya nggak ada cash, kita nggak bisa inovasi ke marketing dan ke branding. Seperti itu di situ. Oke. Oke, kita ini ya. Semoga terjawab ya, Mas Guntur. Ya, ya. Oke, next kita ini ya, teman-teman. Nah, Oke, sambil kita durasi. quiz ya. Ah, Oh, siap. Siap, kita quiz ya di sini ya. Oke, next. Oke. Apa nih? Nah, salah. Satu. Ini dulu ya. Oke. Kira-kira kalau umpamanya Marketing. Nestle ini aktivitas sampai jungkir balik, yuk balikin kondisi. Nah, ini kira-kira termasuk marketing, selling, atau branding teman-teman di sini. Oh ya. Marketing ya. Oke, Mas Guntur marketing. Ada yang lagi? Mas Ahmad marketing. Kalau Oke. bukan langsung juga nggak apa-apa. Ikram juga boleh langsung kalau umpamanya ini. Ikram kira-kira apa, Ikram? Waduh, saya dites nih. Marketing ya. Marketing Iya ya. benar teman-teman. Ini adalah kegiatan marketing karena pertama tadi unik, nggak biasa. Terus kemudian kita nengok di sini. Ini sebenarnya agak bahaya sih kalau tempatnya cepat ya, di situ karena soalnya kalau Terlalu kita naik banyak mobil ya. nengok kan bahaya ya di sini. Jadi sebenarnya ini bagusnya aktivitas sampai jungkir balik itu udah selesai, udah oke sih, nggak perlu sampai balikin kondisi di situ karena orang udah tahu maksudnya apa di situ. Ini sama kayak yang apa Aqua yang ini ada Aqua, nah itu positioning yang bagus itu benar marketing yang bagus, itu kombinasi yang bagus itu ya. Oke, next. Oke, isi banyak harga ringan biar nggak salah pilih Aqua dulu di sini. Nah, marketing, selling atau branding teman-teman di sini. Ya. Ayo. Katanya mulai banyak, terus kemudian ada nominalnya di situ. Selling Ya. dalam Ahmad. Iya benar, selling teman-teman. Ada. Jadi kalau teman-teman selling ya marketing sama selling boleh dulu. Marketingnya di bagian uang 1.000-nya yang dia out of konteks di sini billboardnya di situ. Plus istilahnya selling dari mana? Dari kata 1.000-an per mililiter di sini. Nah, ini menunjukkan istilahnya keuntungan benefit secara fisikal benefit seperti ini. Itu adalah selling sama marketing ya benar teman-teman. Wah, sepertinya teman-teman pada pintar ya di sini. Saya senang kalau namanya banyak yang benar. Biasa ya. Oke. Kalau ini Vivo, shoot on Vivo. Nah, kira-kira termasuk apa nih teman-teman? Nah, ini nggak banyak Engagement itu ya. di sini. Ya, ada engagement ya. Kok brandnya doang. Mas marketing. Apalagi ini branding, Mas Guntur, branding, Mas Ahmad, branding. Ya, branding. Iya, teman-teman. Selamat buat Mas Ahmad sama Mas Guntur. Ini adalah branding teman-teman. Karena di sini emosional. Jadi Vivo itu menangkap kalau umpamanya kamu pakai Vivo, kamu bisa menangkap momen-momen istimewa bersama keluarga di situ. Dan yang branding ini efektifnya adalah bisa dipasang di tempat yang istilahnya orang agak lama buat diem di sini. Ini kalau kami dilihat, ini adalah pintu keluar tol teman-teman. Jadi
pintu keluar tol. Karena pintu keluar tol biasanya macet kan, orang ada waktu lama untuk ngelihat dan memperhatikan di situ. Nah, kalau umpamanya ini dipajang di rest area, kayaknya nggak bagus juga di situ. Karena kan cepet ini kan swing gitu kan. Jadi kayaknya buat nunggu waktu lama kayaknya kurang di sini. Nah, ini adalah branding teman-teman. Next. Oke. Lukisan ini telah dicuri. Nah, teman-teman tahu ini Attention. istilahnya advertising dari apa? Wih, oh maaf, eksperimen marketing riset di PT Sosro. Oh iya, wah kalau ini mah Luar biasa. udah ahli ini mah. Luar biasa loh. Udah ini mah udah kata. Ini nggak usah deh mas, kayaknya udah deh, cukup deh kayaknya. Udah tahu ini. Ini marketing, ya bener teman-teman. Ini mah marketing. Mas, kan ngomongin PT Sosro nih mas, kayaknya asik nih mas. Oh iya, bagus ini. Ayo Mas, sama Syaifuddin kita ngobrolin tentang Sosro Mas. Nih. Aduh, kemarin kan sempat viral ya, sempat viral kemarin. Ngobrol di sini, ya. Sosro dan Tut. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro nih. Iya. Itu band yang masuk banget nih. Ya. Ini termasuk ini ya teman-teman ya, marketing yang bagus ya di sini karena nggak ada brandnya, nggak ada gambarnya, kenapa? Tapi kita tahu ini apa di situ. Nah ini kalau pemain teman-teman nanti kalau dari kelasnya dan sebagainya, ini bisa diketahui dari fontnya teman-teman. Jadi font dari Mencuri Raden Saleh itu sangat khusus, sehingga ketika dia ngetik aja dengan font apapun, kita tahu itu font dari Mencuri Raden Saleh teman-teman. Jadi Mencuri Raden Saleh ini bikin font sendiri. Gitu. Yeah. Berarti emang brand identity itu emang berpengaruh, salah satu yang berpengaruh lah ya buat mencuri perhatiannya juga lah. Benar, untuk font itu sangat berpengaruh untuk kalau pemain udah terbiasa, kita bakal tahu nih fontnya produk apa, nih fontnya brand apa seperti itu. Yang unik itu ini Mencuri Raden Saleh salah satu font yang unik. Pintu terlarang juga unik. Kalau umpamanya ini agensinya aku lupa Mencuri Raden Saleh. Ini memang terkenal dan ciri khasnya emang fontnya sih yang unik sih. Gitu. Fox Media atau apa ya lupa ya. Pokoknya agensinya dia memang terkenal unik kalau bikin font. Oke, mantap ya di sini. Next. Kita next, kira-kira isinya ada satu lagi. Iya. Nah, ini apa nih ya? Isinya penuh nutrisi, bungkusnya buat ikan cupang. Ayo teman-teman ini. Ini apa ya, advertising yang menarik sih dari Sasa sih ya. Kan dia micin ya. Apa hubungannya micin dengan ikan cupang di sini? Branding. Ya. Ini teknik yang unik sih. Marketing dan branding sih sebenarnya sih di sini kalau pamannya teman-teman perhatikan ya. Marketingnya di mana nih? Nah, soalnya bungkus sama ikannya ini nggak biasa nih di sini nih. Kadang humor itu masuk ke branding juga teman-teman. Mana? Nah, branding juga teman-teman. Jadi kalau ada yang unik di sini daripada dibilang mubazir, ya. Tapi kan kalau kita nggak kepikiran kan, ikan cupang pakai Sasa kan. Apakah ikannya nanti jadi bodoh karena kebanyakan micin di situ? Atau ini membuktikan bahwa micinnya Sasa itu aman buat lingkungan di situ? Nah, tidak merusak ekosistem ya. Tapi kan kalau kita melihat kan plastik kan tidak ramah buat lingkungan ya teman-teman ya. Jadi ini kayak daur ulang yang dipaksakan di situ. Oke, nah ya. Tapi di sini memang benar ya teman-teman ya, brandingnya dari mana? Dari kata-katanya, isinya penuh nutrisi. Ini kayak Sasa mengcounter kalau pamannya micin itu nggak punya gizi di situ. Ya. Kalau Sasa itu nggak ada gizinya, dia memang counter seperti itu. Bungkusnya buat ikan cupang, ini memang diksi yang bagus untuk marketing gitu kan. Karena kita langsung noleh nih. Apa hubungannya coba micin sama ikan cupang? Kepikiran ya. Di situ. Apa mungkin lagi momentumnya kali ya, lagi rame jual cupang, lagi hype-nya kali ya, jadi dia masukin. Nah, benar Mas. Emotional engagementnya juga gitu.
Lagi Kayaknya viral. itu deh, karena dulu istilahnya cupang lagi naik kan. Nah, apa nih yang bisa dikait-kaitkan sampai lagi viral gitu kan? Oh, Lagi jadi bungkus aja. zaman pandemi. Ya kayak gitu. Nah, zaman pandemi kan ikan cupang lagi laris kan karena banyak orang tidak bisa melakukan kegiatan di luar, jadi mereka fokus ke ngeliatin cupang berenang di situ. Oke, itu teman-teman. Nah, question time-nya kita udah materinya udah habis ya, tinggal question aja kira-kira nanti pengen seperti apa, pengen seperti apa. Oke. Ini question time silahkan kalau teman-teman mau diskusi dan sebagainya. Nah, boleh nanti tadi Mas Firman gitu atau enggak Mas Mundur tadi, Mas Mundur Mas Ahmad ya? Mas Ahmad tadi yang ini ya, yang ternyata adalah ininya sosro ya, luar biasa. Boleh ini mungkin boleh apa, kayak Boleh kasih sharing gitu nih. sharing atau pengalamannya gitu selama riset. Marketing Mungkin research takutnya ini sosro. kayak apa, rahasia banget kali ya, jadi Oh atau iya ya. gimana tuh? Ya penasaran sih soalnya kemarin kita lagi polling gitu kan, polling, positioning-nya sosro bagus gitu kan, tapi kenapa market-nya bisa diambil sama teh pucuk gitu, itu pengen pengen saya tanyain sih sebenarnya sama orang sosro. Banget lagi ya, ya Allah. Mungkin ini kayak emang menjodoh kali ya namanya, jadi dipertemukan langsung sama yang pernah riset. Iya deh. Kemarin itu soalnya lagi ngobrolin nih, ada teman kita Mas Edo gitu kan ngobrolin kenapa, sosro bagus positioning-nya tapi market-nya kegerus sama teh pucuk gitu. Padahal sekarang harga teh pucuk sama sosro itu bersaing sama, bahkan teh pucuk lebih mahal 100-200 kalau di Alfamart. Di situ udah. Tapi secara marketing ya, marketing dan ininya saya suka marketnya sosro sih pakai ini, pakai dia ya kalau teman-teman ini suka perhatiin sosro itu ganti packaging-nya sama art-art gitu. Jadi ketika ada di etalase dia itu, istilahnya menarik untuk diambil. Iya, Saya kadang kala beli sosro itu bukan karena tehnya, kadang kala bungkusnya bagus nih, ini. bungkusnya bagus ya. Apa ya, bungkusnya bagus. Orang beli karena bungkus di situ, udah. Nah, berarti berarti ada sedikit perbedaan berarti kalau misalkan yang sosro tuh lebih identik sama kemasannya yang Hmm. otentik lah gitu ya. Kalau misalkan pucuk tuh mungkin karena ini lebih gendut nih dibandingkan sosro nih gitu dari segi kemasannya gitu kan. Bisa Mungkin juga dari situ, jadi bisa bisa. banyak juga gitu jadi isinya gitu. Padahal mah ya sebenarnya hampir sama aja gitu. Emang Iya, bisa kemasan juga ngaruh juga kan dari hal segi penjualan atau branding. bisa bisa, benar benar benar. Jadi memang apa ya, kemasan itu pengaruh juga sih kalau umpamanya kita lihat ya, seumpamanya aja, kayak umpamanya sosro yang kotak sama teh kotak yang plus 50% gitu kan. Entah Hmm. kenapa tulisan plus 50% itu terlihat lebih banyak gitu kan, padahal ketika lihat dari gramasinya, kayaknya sama-sama aja gitu kan. Gara-gara tulisan bonus 50% kita ngerasa lebih untung nih beli teh kotak gitu, daripada teh sosro yang bentuknya kotak gitu ya, Nah, kayak gitu. itu experience kami yang sering minum es teh manis. STP dalam kemasan di situ ya, Mungkin kadang ngomongin ya tentang es teh manis lah gitu. es Oke, teh mungkin manis. teman-teman ada yang mau diskusi gitu mungkin seputar marketing branding siapa tahu ya kayak pengalaman tersendiri lah gitu. Oh ya, ini ada sampel juga kalau teman-teman di sini kelihatan, ada alah, ininya saya Mungkin ganti dulu agak ya, dideketin. Oh iya, zoom icon-nya dihilangin dulu ya. Jadi ya. ini 2 produk, Indofood, kecap, sama satu lagi ABC di sini. Ah, ABC yang varian pedas di sini. Nah, ini itu sebenarnya variannya sama, bentuk kecapnya juga nggak begitu beda di situ. hmm, Cuma kalau umpamanya dari desain di situ lebih terlihat menarik kalau menurut saya ABC-nya di sini. Meskipun harganya lebih murah Indofood. Ini oke. kecap kecap pedas ya di sini ya. Ini emang varian yang beda sih, sebenarnya nggak apple to apple. Cuma di sini, ABC foto produknya lebih bagus dan lebih keluar dibandingkan Indofood. Tapi unique selling-nya Indofood biasanya dia memberikan di sini ada resep biasanya. Begini sudah resep, kalau ABC nggak ada. Nah, ini unique selling yang biasanya digunakan sama Indofood. Jadi dari packaging kita bisa membangun positioning, bisa membangun brand value dan sebagainya seperti itu. Ini kalau ngomongin kecap ya, kebetulan saya pecinta kecap, jadi saya kecapnya nggak cuma satu produk. Ya, kecapnya banyak maksudnya di kosannya. Ada Indofood, ABC, sama yang belum kebeli biasanya yang paling enak itu adalah kecap anggur.
Kecap anggur. Mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu nggak sih kayak apa asing gitu kecap anggur. Tadi kalau Nah, saya di Bogor tuh kayak baru kecap asin, kecap anggur tuh apa ya gitu, baru baru dengar namanya. Ternyata kalau di Bandung tuh ya udah familiar dan bisa ya, dibilang sih ya ngangenin juga maksudnya di lidah ya gitu. Oh ini benar. kecap anggur nih. Gitu. Kecap anggun tuh packaging paling jelek, tapi dia harga paling mahal. Karena orang udah tahu kualitasnya di situ. Hmm, Sama kayak umpamanya roti mari kalau di Bandung itu terkenal roti mari tunggal. Itu kemasan paling jelek, harga paling mahal, tapi rasanya emang paling enak sih di situ. Jadi memang benar sih katanya Mas Ci sih, ketika emosional itu istilahnya bungkus dan sebagainya itu mungkin cuma 30% ya. 70% balik ke produk sih. Emang. iya. Hmm. Ketika produknya enak dan kita udah nyobain, dia mau ganti packaging seperti apapun ya tidak akan merubah kesetiaan kita sama produk tersebut di situ. Gitu. Tapi untuk mengambil pasar yang baru, balik lagi ke packaging di situ. Gitu. Soalnya kalau pamannya kecap, untuk masalah kecap beda-beda. Kalau pamannya kecap anggur itu enak untuk bikin nasi goreng. Jadi dia buat apa namanya? Buat produk yang masakan, olahan. Kalau kecap manis seperti ini yang Indofood ini enak untuk taburan di situ. Kalau pamannya kecap yang ABC ini enak buat cocolan. Saya kayak sales kecap ya. Iya, iya, bersih. Oke. Sales kecap nah. Terus juga kalau teman-teman lihat, oh iya ngobrolin tentang minum valuable product tersebut, saya ada contohnya adalah ini apa namanya sambal saset di sini. Kalau dulu ada kan ABC yang sambal terasi, mereka bikin ini kan bikin dalam bentuk botol kan botol. Nah itu kan Hmm, harganya 20-30 ribu, itu kan agak barrier ya buat beli ya. Nah maka dari itu mereka bikin yang versi saset kayak gini, yang harganya cuma 1.000-2.000. Tapi ini lebih membuat orang lebih mudah beli seumpamanya ditaruh di warung. Kenapa? Karena kalau cuma buat tambah 1.000-2.000, kayaknya orang nggak mikir lama deh buat beli di situ. Sama halnya juga ini ada bon cabe. Bon cabe kan awal-awal dia bentuk botol harga 10.000, 12.000 gitu kan. Tapi akhirnya dia bentuk bikinnya seperti ini supaya orang nggak terlalu banyak mikir buat beli. Nah, ini contoh selling yang bagus karena dia istilahnya menurunkan harga supaya bariernya berkurang di sini. Untuk komitmen beli sambal harga 10.000 yang habis sebulan kan agak lama ya, tapi kalau punya buat segini harga 2.000, 3.000 buat sekali makan kayaknya orang nggak bakal mikir panjang buat beli gitu. Itu contohnya teman-teman ya. Terus oh ya, yang ada ini parfum. Kali ini Humans Humans ya, kebetulan, Humans di sini. Ini adalah kemasan 100 ml atau berapa ya lupanya. Ya, 150 ya sih. 150 ya. Kalau ini karena saya makainya nggak begitu sering, ini setahun masih ada, setahun masih awet. Tapi untuk komitmen beli ini agak lama karena ini harganya 300.000. Jadi Iya. saya dulu nunggu seminggu, istilahnya masih pengen atau enggak, ketika masih pengen ternyata oke saya beli ini 300.000 di sini dan agak lama juga buat apa? Buat habisnya. Nah, kalau Humans ini yang versi fullnya, tapi kalau kita pengen nyoba ada versi 30-50 ribu yang cuma bentuk kecil di situ, semprotan kecil itu 30-50 ribu. Nah itu buat tester biasanya, Dekan namanya. Itu buat kita nyoba. Oh enak atau kalau enak mereka ngasih voucher. Jadi ketika kita beli dekannya itu harga 100.000 dapat 3 biji. Nah di situ ada voucher. Kalau voucher itu bisa diklaim kurang dari waktu seminggu. Nah jadi habis beli itu dicoba. Tujuannya adalah orang beli yang versi gedenya di sini. Itu untuk apa namanya? Untuk Humans ya di situ. Di Gitu ini ya, teman-teman. Apalagi ya? Saya di banyak cocok jajanan di lagi kosan, sih buat belinya. yang buat bisa Oke, buat contoh. mungkin dari yang lain mungkin ya kali Mas Abu. Nah, Mas Abu ini kan dari ya oke ada Mas Guntur nih. Kalau kita jualan fashion untuk nurunin barriernya gimana Mas? Kan kayaknya kurang bagus kalau nurunin kualitasnya. Nah, ini Kira-kira. sebenarnya bagus dijawab sama Kang Firman sih. Kalau kita jualan fashion nurunin bariernya gimana Mas? Kayaknya kurang bakal nurunin kualitasnya. Mangga Mas Firman. Apa Kalau tuh? segi, Nyimak aja mas, saya belajar mas. kalau segi produsen gimana Mas? Kalau apa mas? Ini ada Mas Guntur yang nanya kalau kita jualan fashion untuk nurunin bariernya gimana? Kan kalau
kayaknya kurang bagus kalau nurunin kualitasnya gitu. Gimana Mas? Biar kualitas sama tapi harga lebih mudah. Apakah dari packaging-nya atau gimana Mas? Kalau saya sendiri sih malah naikin semuanya. Ya karena Oh, kalau saya kan dinaikin semua ya? karena saya produsen ya, produsen semahal-mahalnya produsen ya kita dapat harga HPP-nya kan. Apalagi kita dari produsen langsung ke customer gitu loh. Gitu. Kalau fashion sih balik lagi ke ya kalau kualitasnya mau bagus ya pasti dia identik ke bahan yang bagus juga sih Mas ya. Kalau itu saya kurang paham Mas kalau selain produsen ya karena saya produsen ya saya bisa ngerasa cuma kalau saya kebalik lagi kalau misalkan tiba-tiba udah tangan kedua ketiga gitu biasanya emang harganya ya baik ke brandnya sih Mas. Kalau misalkan brandnya sama-sama aja gitu agak kesulitan untuk lebih sulitnya kalau ini. Kemarin ada kawan juga sih jualan fashion ya. Dia di TikTok bagus katanya. Cuma karena TikTok sekarang updatean terbarunya dia ngiklan terus tiba-tiba orang masuk pada saat scroll pas mau beli apa di bawahnya ada lagi barang yang Nampak ya? sama gitu ya. Oh iya, iya. Dengan barang yang di atas harganya lebih murah. Akhirnya hancur juga dia. Siap, siap, siap. Saya nyimak aja Mas, makasih dijawab Mas. Siap, siap. Kalau Banyak. oke, baik ya. Sebenarnya kalau umpamanya fashion itu lebih relatif. Ada apa namanya? Ada banyak sih. Kadangkala kalau umpamanya untuk berhubungan sama selling, nggak harus berhubungan sama ini Mas, sama bariernya sih. Kadangkala kelebihannya kalau kita membuat barrier yang tebal bisa ditiru juga loh. Jadi kalau umpamanya fashion, nggak perlu diturunin barrier sebenarnya, tapi diturunin dengan caranya. Misalnya kalau umpamanya boleh tahu Mas Guntur fashionnya apa dulu nih? Kira-kira biar lebih detail. Mungkin bisa langsung open mic aja Mas, nggak apa-apa kalau misalkan tidak on cam. Biar Mas Guntur kira-kira fashionnya apa dulu nih? fashion cowok, Fashion cowok ya? Oke, kaos. kaos ya. Kaos. Oke, kalau kaos ya fashion cowok. Nah, kalau kebetulan fashion cowok yang kaos ini, saya ada ini, apa namanya, ada studi kasusnya itu adalah teman saya yang jualan di marketplace, yang istilahnya dalam tanda kutip di marketplace itu banding-bandingan harga, kemudian apa namanya, habis ya istilahnya kayak gitulah di situ. Apa namanya, red ocean banget lah di situ kan ya. Oh baik, masih belum mendukung. Nah, kaos ya fashion cowok ya di sini. Oke, nurunin bariernya kurang bagus. Nah, kaos sendiri sebenarnya kalau di teman saya, asal kita menjual dengan harga yang wajar di situ, wajar dan maksudnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek gitu. Kadang orang milih yang tengah sih Mas, di sini. Jadi nggak selalu dengan nurunin barrier produk kita laku ya. Kadang-kala dengan menjaga barrier kita di situ, produk kita bisa naik di sini ya. Nurunin barrier itu bukan berarti ini ya teman-teman ya. Ini harga, kemudian diturunin di sini enggak di situ. Bisa juga ekspektasinya dinaikin. Di sini ya. Ekspektasinya dinaikin. Misalnya ekspektasi dinaikin seperti apa? Dengan cara bisa endorse di sini, bisa endorse. Kemudian bisa dengan cara apa namanya? Nambahin value yang lain. Jadi kalau pamannya kemarin itu saya ada fashion cowok yang istilahnya kayaknya sama-sama aja sama yang lain. Dia itu nambahinnya dengan cara ngasih stiker di situ. Agak unik sih. Jadi kalau umpamanya teman-teman lihat, kalau ini namanya Kremlin Mas kemarin saya beli produknya dia pakai jaket sama ini kaos gitu kan. Dia bariernya itu nguranginya dengan cara nambahin value di situ. Nambahin value dengan cara kasih stiker, terus kemudian ngasih ini ngasih pembungkus buat produknya tersebut gitu. Nah, jadi kesannya bungkusnya lebih unik daripada sekedar baju aja gitu. Ya bungkusnya ada yang pakai ada yang pakai ini kayak bola tenis, bungkus bola tenis dan sebagainya gitu. Jadi fashionnya kelihatan bajunya sama gitu kan, tapi kok unik ya di situ ya. Nah itu bisa jadi unique selling point-nya sendiri di situ. Jadi kalau kita nggak bisa nurunin barrier, kita naikin value Mas.
Contohnya dengan cara ngubah packaging-nya, ngubah ukurannya dan sebagainya. Terus kemudian kalau umpamanya ini kita langsung studi kasus ke ini ya, kalau karena Mas fashion cowok, saya jadi ingat ada produk, ini bisa share screen nih, share screen coba ya. Share screen kita coba pakai Shopee ya Mas ya. Soalnya pasar yang ini Shopee lagi. Ya. Ya, Ada kotak-kotaknya kita nggak sih, Mas? ada nggak? Oh iya, saya ngerti, Mas. Oke, oke, oke. Mas mungkin Mas maksudnya punten. Ini kayaknya kan kalau misalnya di share screen teman-teman kan kelihatannya ada kotak gitu ya. Nah, ini mungkin eh kalau yang kotak sebelah kiri itu, Mas. Nah, kotak yang partisipan itu kalau mau diminimize aja, Mas. Di minimize. Ah, kotak partisipan. Nah, minimize aja. Oh, ini di minimize. Kotak partisipannya. Oke. Oh, udah ya? Mau Soalnya ada kotak hitamnya gitu, jadi segini cukup. boleh coba dilanjut aja dulu, Mas. Oke. Nah, oke, udah mulai. Sip. Nah, kalau pemainnya ini, kalau pemainnya ini ya, ini udah bibit ya. Nah, ini Mas kalau pemainnya fashion ya, kalau fashion memang di sini ada perang harga dan sebagainya ya di sini. Tapi efisiensinya bisa dengan cara yang lain biasanya. Nah, ada harga coret dan garansi di sini ya. Nah, biasanya kalau pemainnya di sini, bukan di budget, apa namanya, keren. Nah, keren seperti ini. Nah, di sini ini tentang kita pakai strategi apa? Pricing strategi ya di sini ya. Pricing strategi. Jadi ini digunakan jadi kalau harga kaos dan sebagainya. Beberapa produk di sini studi kasus kalau pemain Kremlin fashion ya. Ini dia ada jakot, kaos dan sebagainya. Mungkin lebih baik kalau pemain fashion kita ada beberapa sub produk di sini, sub produk. Nah, kaos seperti ini digunakan sebagai penetrasi market Mas di sini. Jadi tentang saya penetrasi market di sini. Nah, ini kan harganya 99.000. 99.000. Dan ini memang yang digunakan adalah sebagai bagian yang orang mau beli dulu di sini. Jadi ini adalah minimum viable produk mereka. Tapi mereka making profitnya dari mana? Dari sini Mas. Dari jaket yang 500.000, yang 300.000, 400.000 seperti ini. Jadi profitnya mereka tebelnya di sini Mas. Kita 350 dan sebagainya ya. Padahal ini desainnya sama. Desainnya sama yang ini. Mana tadi 100.000. Yang Luffy tadi ya. Nah, ini kan 100.000 sementara yang tadi yang jaket itu ini 350.000 di sini. Nah, kalau pemainnya fashion berarti belum tentu harus ngecilin. Bisa jadi ngegedein dengan cara upselling di sini, Mas. Jadi buat di sini mungkin margin di sini cuma 10%, tapi margin di sini lebih tebal, bisa jadi 40 apa bisa jadi 40-30% di sini. Nah, jadi kalau pemainnya Mas bersikukuh tentang kualitas di situ caranya mungkin seperti ini Mas. Mas bikin satu produk namanya yang apa namanya ya MVP-nya lah dengan margin mungkin 10%, tapi Mas harus punya produk lain buat di upselling sehingga keuntungan Mas itu nanti dari produk yang di upselling seperti ini. Gitu. Jadi nggak melulu tentang apa namanya tentang diskon, tentang ini gitu kan, jadi tentang upselling, bisa jadi nanti tentang cross selling dan sebagainya. Begitu sih Mas kalau namanya untuk apa namanya untuk fashion. Soalnya kalau umpamanya kita cuma kaos aja di sini bisa jadi boncos Mas. Kalau umpamanya di sini dia jualan kaos aja bisa jadi nanti dia ini marginnya cuma 10-5% doang di sini karena gampang ditiru dan gampang di ini gampang
bandingin sama yang lainnya. Tapi dia ketika bikin bomber seperti ini, jaket yang seperti ini agak susah buat di-copy karena bahan dan detailnya lebih banyak di sini. Tuh, kayak gini. Pun kalau pemain dikasih rekomendasi, misalnya di sini rekomendasinya baju yang lainnya ya. Bomber yang lainnya punya produk di toko ini, ya ini pun nggak bisa mirip, nggak semirip ini. Gitu. Jadi saran saya adalah ketika fashion perbanyak SKU mas, bukan nurunin harga sama nurunin kualitas di situ. Soalnya kalau nurunin harga sama nurunin kualitas, kayaknya bukan opsi yang bagus, terutama ketika marketing kita udah mepet di sini. Nambahin SKU sih mas kalau pemainnya fashion. Itu sih mas kira-kira. Oke. Siap Soalnya kalau Mas, kata Mas Guntur katanya. ya benar-benar kayak gitu. Tambah SKU-nya mas, itu. Oke, masih ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Kebetulan Nggak, kita sudah jam 9 malam. oh iya nggak kerasa ya, mohon maaf ya Iya. teman-teman. Tapi jadinya maksudnya mengalir aja gitu. Jadi enak, kita sama-sama enak lah gitu buat diskusi lah. Soalnya kita lebih senang diskusi ya Mas ya. Ya benar di situ ya. Soalnya kita ya saling bertukar informasi itu lebih lebih asik lah gitu. Benar di situ ya. Jadi sebenarnya mas kalau pamannya ini 100.000 buat kaos ini cuma sebagai pintu pembuka aja mas di situ. Pintu pembuka, oh kualitasnya bagus nih. Ketika orang udah dapat kualitasnya bagus, kalau beli jaket kayaknya kualitasnya bagus juga nih. Nah nanti bulan depan dia baru beli jaket. Itu kalau fashion kan, kalau pamannya sudah suka A, mungkin dia pengen variasi A, B, C, D, E kayak gitu biasanya. Biasanya seperti itu sih. Kebetulan kalau pamannya Kremlin ini memang apa namanya? Salah satu brand kesukaan saya karena jaketnya unik-unik gitu ya. Nah, tapi kalau temannya ini bisa mungkin kita tutup ya Mas Ikram ya, kan udah jam 9 juga ya. Oke, siap. Izin ini ya izin kesimpulan untuk webinar malam ini. Oh, teman-teman kalau misalnya tidak ada yang bertanya, izin memberi kesimpulan untuk pada acara hari ini. Jadi marketing dan branding akhirnya berbeda ya teman-teman. Karena mungkin dari penempatannya pun sudah beda. Dari kalau misalkan dari tempat termarket tuh kita jadi tahu kan kalau ada cold, warm hingga hot, dan penempatannya pun berbeda-beda nih dari marketing, sales dan branding. Yaitu kalau misalkan marketing dari cold to warm, kalau misalkan selling dari warm to hot, dan kalau misalkan branding dari hot sampai always hot. Jadi lebih ke kalau misalkan yang berbedakan itu, jadi kalau misalkan dari marketing itu ya make people know, jadi biar orang tahu dulu nih teman-teman gitu. Jadi minimal kalau membuat perhatian atau interupsi lah gitu, itu tugasnya dari marketing. Kalau misalkan dari selling itu gimana caranya orang-orang tuh membeli produknya gitu. Dari cara ya dengan promo ataupun dari hal-hal yang lainnya, yang penting untuk mengurangi barrier-nya mereka gitu. Untuk agar bisa lebih influence untuk membelinya. Lalu yang terakhir itu branding, yaitu branding tuh ya pasti membuat orang tuh lebih worth atau lebih senang buat diomong lah gitu anggapannya. Jadi ya itu pasti dari perspektif dari hot to always hot, jadi ya lebih ke rasa emosional. Mungkin tadi seperti Eiger ya, jadi yang Mas tadi bilang, jadi kayak awet gitu. Tapi akhirnya membeli itu karena ya produknya itu yang bagus gitu untuk dipakai dan nyaman. Jadi lebih mengikat emosionalnya dibandingkan hal-hal perintilan lainnya dan engagement-nya dari si penggunanya. Dan mungkin dari KPI-nya dan hingga duitnya mungkin kalau misalkan dari teman-teman tahu tuh mungkin KSKD-nya kali ya. Jadi kalau KS itu atau objection-nya itu ya marketing terlihat, selling objection-nya membeli, branding ya pengalamannya. Terus ya how to-nya gimana? Marketing berarti interupsinya harus interupsi, terus selling itu harus mengurangi barrier untuk membelinya, terus ya branding pasti membuat value-nya atau membuat value seperti after service seperti apa. Lalu goals-nya atau KD-nya yaitu marketing ya pasti reach, selling revenue hingga branding engagement. Mungkin teman-teman bisa dilihat di layar ya. Di layarnya sudah di-share sama Mas sendiri.
Oke teman-teman, mungkin itu konklusinya dari webinar pada malam ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau ngobrol langsung sama Mas Utut bisa via DM Logo Bandung, atau mungkin bisa langsung chat via saya mungkin, atau bisa langsung langsung dikirim saja. Nah, oke, langsung dikirim ke kolom chat ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau lebih intimate lagi chattingnya sama Mas Utut ya, perlu apalagi berhubungan sama desain kemasan, karena Mas Utut sudah lumayan berpengalaman di ranah desain grafis atau kemasan dan mungkin logo baru, terutama logo ya. Oke teman-teman, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya Ikram mohon pamit undur diri, dan Mas Utut juga Ya, sebagai salam. Terima kasih sebagai partisipasinya. ya, sama-sama, makasih juga Mas Utut sebagai pemateri pada malam ini. Undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau live. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa webinar selanjutnya. Terima kasih Mas Utut dan Sama-sama. Mas Ya, Ikram. sama-sama. Terima kasih teman.